Halo, perkenalkan namaku Giovanni Satrio Putra, Business Analis di Tanah Uang. Di modul kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai tools yang sangat penting bagi kita investor saham, yaitu Microsoft Excel. Sebagai credentials, aku sudah mengikuti sertifikasi FMVA atau Financial Modeling and Valuation Analyst yang dibuat oleh Corporate Finance Institute atau CFI. Nah, di modul kali ini, aku akan coba share kepada teman-teman beberapa hal yang aku pelajari dan yang tentunya akan berguna bagi teman-teman semua. So, selamat belajar! Sebelum kita belajar Excel lebih mendalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kenapa kita sebagai investor perlu belajar menggunakan Excel atau paling tidak mengerti basic-basic Excel. Nah, ada dua manfaat menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama adalah mempermudah mengelola data. Kita dapat menggunakan berbagai macam fungsi atau rumus yang disediakan oleh Excel untuk membantu kita melakukan pengolahan data. Tentunya, fungsi-fungsi utama ini akan kita pelajari di modul ini. Selain itu, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapat dengan mudah melakukan visualisasi data, menggunakan tabel dan chart yang tentunya akan menjadi beneficial atau berguna ketika kita menganalisa perusahaan. Manfaat yang kedua adalah kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan data. Seperti yang sudah aku bilang tadi, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita akan lebih mudah melakukan visualisasi menggunakan chart and graph. Hal ini akan membantu kita dalam menarik kesimpulan saat melihat beberapa data finansial, misal data 5-10 tahun ke belakang. Analisa tren pun dapat dengan mudah dilakukan. Nah, kira-kira itulah manfaat dan alasan kenapa kita sebagai investor harus belajar Microsoft Excel. Mungkin ada beberapa manfaat yang tidak aku sebutkan, tapi tentunya akan kamu rasakan setelah selesai menonton modul ini. Oh ya, bagi kamu yang berminat memiliki karir di dunia finance, maka skill Excel sudah mutlak harus dimiliki. Semoga modul ini membantu kamu ya. Pada modul kali ini, kita akan bersama-sama belajar yang pertama mengenai formula, kedua function, dan ketiga shortcuts, yang akan membantu kamu menjadi percaya diri atau confidence dalam menggunakan Excel. Formulas dan functions di Excel memang banyak sekali, bahkan sampai ribuan loh. Tetapi di sini, kita akan lebih fokus pada formula dan functions yang relevan dan sering digunakan dalam melakukan financial analysis dan modeling. Kita akan menggunakan case study sepanjang modul ini, di mana kita akan mulai dari layout, structure, format dari Excel, dan sembari jalan kita akan juga mempelajari function serta formula, seperti if statements, choose functions, conditional formatting, yang akan membantu kamu melakukan financial analysis dan membuat modeling. Modul ini didesain bagi kamu yang ingin melakukan financial analysis menggunakan Excel, khususnya kamu yang ingin berkecimpung di dunia finance dan ingin menjadi analis, serta mempelajari cara melakukan modeling. Nah, bagi kamu yang hanya ingin belajar basic Excel, tidak perlu khawatir. Modul ini sudah didesain sedemikian rupa agar mudah dipahami, bahkan oleh pemula sekalipun. Sepanjang course, rumus-rumus dan function Excel akan dikeluarkan secara bertahap agar kamu dapat mempelajari pengaplikasiannya yang efektif. Nah, bagi kamu yang sudah intermediate nih, modul ini bagus untuk mengulas pengetahuan Excel kamu lagi. Sepanjang modul ini, kita akan lebih fokus pada penggunaan keyboard daripada mouse. Loh, kenapa? Karena sebenarnya para profesional lebih sering menggunakan keyboard daripada mouse. Karena pertama, lebih hemat waktu. Kedua, lebih mudah berpindah-pindah dan move around the spreadsheet dengan menggunakan keyboard. Dan yang ketiga, lebih seru. Bagi kamu yang tidak ingin mendalami Excel, mungkin gunakan mouse saja cukup, gak apa-apa. Tapi bagi kamu yang mau mendalami Excel, menggunakan keyboard daripada mouse adalah hal yang wajib bisa kamu lakukan. Dalam jangka pendek, mungkin menggunakan keyboard daripada mouse terdengar sulit untuk dilakukan. But trust me, seiring berjalannya waktu, kalau kita tetap konsisten menggunakan keyboard dan memaksa diri kita atau melatih diri kita untuk menggunakan keyboard, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Aku sendiri dulu lihatnya, waduh susah banget ya. Tapi lama-kelamaan benar-benar jadi tidak terasa dan memang benar, lebih cepat loh teman-teman. Seperti yang sudah aku katakan tadi, sepanjang modul ini kita akan langsung sambil praktek, jadi nggak cuma teori aja. Nah, jadi teman-teman bisa download dulu nih file yang berjudul Ternak Uang Excel_blank template. Nanti kita akan bersama-sama melengkapi template yang kosong itu sembari belajar formula, function, dan shortcuts yang ada di Microsoft Excel. Yuk, kita mulai! Nah, sekarang coba kalian buka Microsoft Excel kalian. Saat pertama kali kalian membuka file Microsoft Excel, maka di atas ini akan tertulis atau berjudulkan book 1. Karena file Microsoft Excel itu disebutnya sebagai workbook. Kalau kalian buat 2 atau open 2, maka jadi ada book 2, book 3, book 4, dan seterusnya. Nah, di dalam satu workbook, kalian bisa memasukkan atau menambahkan sebanyak yang kalian mau worksheet-nya. Nah, jadi layar yang putih ini sebutannya adalah worksheet. Kalian bisa bikin worksheet dengan hanya menambahkan tanda plus di sini. Kalian klik aja. Nanti muncul worksheet-worksheetnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di dalam worksheet, kotak-kotak yang garis-garis ini tempat teman-teman sebut sebagai sel. Nah, di dalam sel inilah nanti segala keajaiban Microsoft Excel dapat kalian lakukan, mulai dari berhitung sampai menghitung
forecast dan lanjut-lanjutnya akan kita pelajari di modul ini. Di dalam sel ini, kalian bisa menuliskan yang namanya formula, karena sekali lagi, Excel itu kan tujuan utamanya adalah menggunakan formula dan rumus untuk mempermudah kegiatan kita. Nah, untuk menuliskan formula, ada dua cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah dengan ketik sama dengan, lalu masukkan fungsi yang kalian butuhkan, misalnya sum, untuk menambahkan, ya kan. Sum apa? Misalnya gini, ini cara memasukkan fungsi yang pertama. Cara memasukkan fungsi yang kedua, teman-teman bisa dengan mengeklik tombol fx atau insert function di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih fungsi-fungsi yang mungkin dibutuhkan atau mungkin kalian ingin gunakan. Misalnya dari most recently used atau misalnya berbagai macam fungsi yang ada. Ini kalau mau lebih detailnya. Nah, kotak di sini, sebutan dari kotak yang putih ini adalah formula bar. Kayak gitu. Nah, satu hal yang teman-teman harus ketahui lagi dalam layout Excel adalah ribbon. Ya, atau pita ya kalau bahasa Indonesia, agak nggak nyambung sih, tapi adalah ribbon. Apa itu ribbon? Ribbon adalah ini teman-teman, file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan semua ini sebutannya adalah ribbon. Jadi misalnya nanti aku sebut ribbon home, berarti maksudnya home ini. Ribbon insert, maksudnya insert ini, dan selanjutnya. Nah, di dalam ribbon-ribbon inilah segala keajaiban dan fungsi Excel terletak dan nanti akan kita coba explore. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu juga loh bahwa Excel seperti yang udah aku sebutkan tadi dapat digunakan hanya dengan menggunakan keyboard. Jadi misalnya teman-teman mau berpindah sel, silakan gunakan tanda keyboardnya aja nih, tanda arrow-nya kayak gitu. Nah, oke, kita bahas lanjutannya di video berikutnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas ribbon dari Microsoft Excel satu persatu dimulai dari ribbon Home. Jadi, ribbon Home berdasarkan Microsoft katanya sih, isinya adalah fitur-fitur yang paling sering digunakan oleh kita pengguna Microsoft Excel menurut mereka. Kayak gitu. Nah, jadi di Home ini ada apa aja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa lihat bahwa di ribbon Home isinya itu adalah clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan editing. Yuk kita bahas satu persatu nih. Nah, fitur yang paling paling kiri ini sebutannya adalah clipboard. Di sini kalian kalau klik ke bawah ini, teman-teman bisa lihat beberapa hal yang kalian copy sebelumnya, tapi di sini karena aku nggak copy apapun, nggak muncul di sini ya. Kalau misalnya kalian mengcopy tulisan sesuatu, nanti muncul nih historinya di sini. Kalian tinggal klik aja kalau misalnya butuh. Nah, selanjutnya adalah font. Kalau misalnya kita klik ini, kita akan melihat lebih detail di font itu kita bisa ngapain aja, mulai dari ganti tulisan, ya kan, ganti jenis gambar atau jenis tulisan, sorry. Kalian bisa lihat nih Calibri, di sini juga ada pilihannya. Lalu teman-teman bisa juga ganti colornya, ganti font style, size dan sebagainya macam hal lainnya. Di mana di sini akan ada previewnya. Nah, untuk mengakses format cells ini sebenarnya teman-teman bisa pakai shortcut Ctrl 1. Sorry, Ctrl I. Kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl 1. Kayak gitu kan, klik ya bersamaan. Ini juga akan terbuka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian alignment. Di bagian alignment ini teman-teman bisa melakukan banyak hal. Misalnya ini kan rata kanan, kita mau bikin rata tengah, rata kiri, rata kanan. Atau misalnya kalau misalnya ini panjang ya, teman-teman mau rata ini di tengah gitu. Nah, itu juga bisa, rata di sini. Nah, teman bisa lihat. Lalu untuk merge, teman-teman mau merge itu juga bisa. Ini aku pencet Ctrl Z untuk balikin ke undo atau balikin ke bentuk semula. Nah, di number ini teman-teman bisa melakukan banyak hal dari teman-teman bisa mengganti format dari angkanya. Misalnya teman-teman mau nulis currency, ya kita ubah formatnya ke currency. Misalnya teman-teman mau bentuknya time, accounting, percentage dan lain-lain, teman-teman bisa ubah di sini kayak gitu. Oh ya, ada satu hal yang aku lupa ingetin ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu di Microsoft Excel kan bisa ya cuma pakai keyboard ya. Jadi misalnya nih teman-teman lagi di tab home mau pindah ke data atau pindah ke view atau pindah ke page layout tanpa menggunakan kursor. Kalau ini kan aku pakai kursor ya. Sekarang misalnya aku mau pindah pakai keyboard aja, shortcutnya aja adalah Alt. Kalau teman-teman lihat nih, P untuk ke page layout, klik M untuk ke formula dan sebagainya macamnya. Misalnya sekarang aku maunya ke home aja, jadi habis Alt aku pencet H. Nah, selanjutnya misalnya aku mau ganti fill color, jadi ganti tulisan belakang gambar belakangnya ya teman-teman, jadi berwarna. Aku pencet H, lalu aku tinggal pilih aja deh, pakai arrow semuanya. Nggak ada yang pakai mouse lagi, kayak gitu. Jadi pertama adalah klik Alt dulu, lalu lihat nih, kalau misalnya belum hafal teman-teman perhatikan dulu. Gitu. Oke, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah conditional formatting. Apa sih conditional formatting ini? Kalau teman-teman klik, nah teman-teman itu bisa memformat sel yang teman-teman lihat. Misalnya nih, kalau misalnya selnya isinya lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5 atau misalnya di antara berapa. Nah, itu teman-teman bisa atur. Misalnya kalau misalnya di atas 5 nanti warnanya jadi merah. Kalau misalnya di bawah 3 warnanya jadi hijau dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah ini. Teman-teman bisa melakukan yang namanya insert atau delete cell. Misalnya teman-teman mau insert nih. Mau insert apa? Insert row. Row itu baris, kolom itu kolom. Misalnya kolom nih, aku mau selipin kolom di antara A sama B. Insert aja kayak gitu. Atau aku mau insert row nih di antara 4 dan 5, aku insert cell. Aku insert entire row kan. Kayak gitu. Nah, yang gak kalah penting adalah fitur find and select. Di mana teman-teman sebenarnya shortcutnya bisa pencet Ctrl F. Jadi teman-teman bisa lalu pencet replace. Di sini teman-teman bisa mencari. Misalnya teman-teman mau ganti angka 34 dengan angka 67 atau apapun. Teman-teman mau replace suatu tulisan dengan tulisan lainnya. Teman-teman juga bisa lakukan di sini dengan pencet replace all. Karena di sini nggak ada, maka akan muncul error seperti ini. Nah, lalu kita akan bahas nih ke ribbon selanjutnya. Stay tune terus ya. Oke, tadi kita udah sama-sama membahas mengenai ribbon home. Sekarang kita akan bahas ribbon-ribbon lainnya. Yang selanjutnya adalah ribbon insert. Nah, sesuai namanya, insert memasukkan. Artinya pada ribbon ini, itu isinya adalah fitur-fitur di mana kalian bisa memasukkan sesuatu ke dalam sel kalian atau ke dalam worksheet kalian ini. Nah, apa yang dapat kalian masukkan? Itu pertama pivot table. Nanti kita akan bahas di modul-modul selanjutnya. Lalu kalian juga bisa memasukkan beberapa hal seperti pictures. Jadi kalian bisa masukin gambar, misalnya foto atau apapun, nanti muncul langsung
ada di atas sel sekalian. Shapes, kalian juga bisa masukin shape-shapes kalau misalnya memang membutuhkan. Nah, selanjutnya kalian juga yang cukup penting pada ribbon insert ini adalah charts, fitur charts, di mana gunanya tentunya adalah memvisualisasikan data-data yang nanti kita miliki. Apalagi ini sangat berguna di financial modeling atau financial analysis. Penggunaan charts ini nanti akan kita pelajari secara mendalam juga supaya teman-teman tergambar. Misalnya nih aku blok sekian ini, kalian bisa klik ini lalu klik all charts. Nah, di sini ada berbagai macam chart yang memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Tapi basically cara bikin chart itu seperti ini. Teman-teman blok dulu, lalu masuk ke insert dan charts kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman juga bisa bikin spark lines, lalu teman-teman juga bisa insert text box. Bisa teman-teman membutuhkan untuk mengetik sesuatu di atas ini ya, misalnya tes atau komentar gitu kan. Dan beberapa hal lainnya teman-teman bisa masukkan kayak gini. Teman-teman bisa ubah-ubah pindah-pindah ini. Oh, teman-teman namanya catatannya aku dilihat dulu ya. Nah, lalu balik lagi ke insert, teman-teman juga bisa masukin equation kalau memang membutuhkan, atau teman-teman mungkin mau masukkan equation ataupun simbol gitu. Misalnya teman-teman mau masukin simbol copyright, trademark dan lain, tinggal klik lalu pencet insert kayak gitu. Oke, moving up to another ribbon yang selanjutnya adalah page layout. Sesuai namanya page layout. Ini artinya teman-teman bisa mengatur bentuk worksheet kalian. Misalnya mengatur margin, mengatur orientation, ada portrait, ada landscape. Biasanya kalau teman-teman mau ngeprint hasil analisa teman-teman itu pakai bentuk yang landscape ya, jangan portrait kayak gitu. Teman-teman juga bisa atur aturan ukuran kertas, samalah kayak Microsoft Word ya teman-teman. Nah, lalu ada hal juga yang cukup penting di sini adalah print titles. Misal nih teman-teman kan suka pengen ngeprint model yang teman-teman udah buat gitu. Pengen bagian atasnya tuh selalu print di setiap halaman. Gitu. Teman bisa pencet rows to repeat at top misalnya. Ini ya, jadi di sini tuh akan di print terus di setiap halamannya. Ini very useful juga, nanti kita akan coba bahas. Nah, lalu itu kita masuk ke ribbon formula. Nah, di ribbon formula ini sebenarnya nggak banyak hal sih yang bisa teman-teman explore atau sering akan kita gunakan, tapi beberapa yang penting, misal teman-teman mau insert function, nanti juga bisa pilih functionnya ya, sama basically sama pencet tanda fx di sini. Nah, lalu yang juga cukup penting di situ ini adalah name manager. Apa sih name manager? Misalnya aku pencet ya, name manager. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Row yang sekarang lagi aku select itu adalah row A1 ya kan, A1. Nah, kita tuh bisa ubah loh nama A1 ini menjadi sesuai kebutuhan kita dengan cara pencet name manager lalu pencet new. Misal nih, aku mau A1 ini dinamain sebagai ujung underscore kiri. Jadi nggak bisa pakai spasi, harus pakai underscore. Nah, karena teman-teman lihat, kalau misalnya aku pilihnya A1, namanya bukan A1 lagi, tapi jadi unung kiri. Ini salah ketik ujung kiri maksudnya, kayak gitu. Itu gunanya name manager. Aku Ctrl Z ya untuk undo, Ctrl Z. Lanjutnya cukup penting juga adalah ini teman-teman. Trace precedence dan trace dependence. Ini gunanya adalah apabila teman-teman mau mengaudit model. Misalnya, ini nanti teman-teman udah bikin rumus, teman-teman mau lihat kira-kira sel A1 ini mempengaruhi sel apa aja sih? Teman-teman bisa klik trace dependence. Atau teman-teman mau lihat sel A1 ini dipengaruhi ya, isinya itu dipengaruhi sama sel mana aja sih? Itu teman-teman bisa klik trace precedence kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat model dari orang lain atau misalnya dapat Excel dari orang lain, teman-teman harus cek itu fitur trace dependence dan precedence itu sangat amat berguna. Lalu kita masuk ke ribbon data. Di ribbon data ini mungkin beberapa fitur yang cukup penting itu adalah fitur sort, di mana teman bisa ngurutin dari highest to lowest. Lalu fitur filter juga. Lalu yang cukup penting juga itu adalah data validation, di mana nanti kita bisa bikin drop down list. Jadi teman-teman bisa bikin drop down list, nanti kita bahas. Lalu yang juga cukup penting adalah what if analysis. Ini nanti akan sering banget digunakan oleh orang-orang yang membuat model untuk melakukan skenario
skenario analisis ataupun untuk membuat data table dan goal sheet kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tab preview. Basically tab review ini teman-teman bisa ngecek lah sesuai namanya ya, review. Teman-teman bisa ngecek apa yang teman-teman tulis itu udah sesuai belum spellingnya, lalu thesaurus dan lain-lain, mirip-mirip Word sih, tapi ini jarang digunakan ya teman-teman kalau prakteknya. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah ribbon view. Di ribbon view ini teman-teman bisa otak-atik sel tampilan ini menjadi sesuai kebutuhan kalian. Kalau aku sendiri, aku senang kalau misalnya bikin Excel itu tanpa ada garis-garisnya. Jadi lebih rapi gitu, kelihatan lebih slick, lebih modern. Lihat ya, kalau kayak gini dibandingin sama grid line. Mungkin pas lagi bikin tulis dulu pakai grid line, tapi nanti kalau udah jadi itu dihilangin grid line-nya. Jadi dilihatnya tuh lebih enak kayak gitu. Kira-kira itulah ribbon-ribbon selain ribbon home dan kegunaannya. Semoga sekarang teman-teman lebih terbayang ya. Nah, pada dua video sebelumnya aku udah jelasin nih, kita udah run through beberapa ribbon yang ada di Microsoft Excel satu persatu tapi menggunakan mouse. Kayak tadi kan insert, layout, formula, data, review, dan view. Nah, itu aku lakuin supaya teman-teman itu bisa sambil membayangkan atau melihat sambil aku bahas satu persatu. Tapi kan best practice-nya atau kalau teman-teman belajar menggunakan keyboard, baiknya adalah teman-teman apalin shortcut. Nah, untuk pergi seperti yang tadi aku udah jelasin mungkin ya di video kedua, teman-teman tuh untuk misalnya mau pindah dari home ke insert ke page layout, ke formula data dan lain-lain, teman-teman bisa pencet tombol alt lalu pencet H misalnya untuk home, atau misalnya kita pencet alt lalu misalnya kita pencet A untuk data dan sebagainya macam-macamnya. Nah, misal nih aku mau bikin A1 ini, sel A1 ini jadi warna kuning, aku bisa pencet alt H, ya kan, situ misalnya H home, lalu aku mau ganti uh, color ya, itu pencet H lagi. Ya kan sini H. Kalau misalnya mau ganti tulisannya FC atau font color. Dan seterusnya kayak gitu. Misalnya aku mau ganti H, lalu aku tinggal pilih mau warna kuning. Ya udah aku pilih aja warna kuning pakai arrow, enter. Atau misalnya aku mau pergi ke tab view, aku tinggal pencet alt, aku pencet view itu W ya. Terus aku mau baris pertama ini kalau aku scroll down itu nggak hilang kayak gitu. Itu masuknya ke freeze pen. Jadi aku pencet F, lalu aku pencet freeze top pro. Jadi aku nggak pakai mouse ya, ini aku tunjukin aja. Misalnya aku mau freeze top pro, maka aku pencet R, tombol R di keyboard. Ya, kalian teman-teman lihat. Setiap aku klik atau scroll ke bawah, tombol satu tetap ada di atas kayak gitu. Ini aku unfreeze ya, teman-teman. Lalu ini aku juga ubah warnanya jadi no fill. Pencet N. Nah, kayak gitu. Nah, coba teman-teman praktis penggunaan shortcut ini sedikit demi sedikit supaya nanti akan terbiasa. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya di video berikutnya.
Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke segmen berikutnya. Di segmen yang selanjutnya ini, kita akan belajar mengenai Excel Settings, di mana kita akan belajar yang pertama mengenai settingan pada tab option yang paling penting dan perlu dioptimasi saat kita pertama kali membuka file Excel agar membantu kita ke depannya. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai formatting. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai formulas dan bagaimana membuat struktur formula yang efektif. Lalu, kita akan mempelajari bagaimana cara memprotek workbook atau file agar orang lain tidak dapat mengotak-atik apa yang sudah kita tulis. Yuk, kita mulai aja. Oke, teman-teman bisa klik Alt, lalu pencet F for File, ya ini F, teman bisa lihat F for File, lalu pencet T for Options. Di sini akan terbuka tab Excel Option. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa berbagai macam kategori yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ada General, Formula, Proofing, Save, dan semacam-macamnya sampai ke bagian Add-ins. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi kita akan mulai dengan yang General dulu. Basically, di Excel Options bagian General, hal yang mungkin teman-teman otak-atik atau ubah itu adalah bagian yang ada di sini. Pertama ada teman-teman bisa ganti yang namanya default font. Saat pertama kali kita buka Excel lalu kita ketik, itu kan fontnya biasanya udah otomatis gitu kan. Kalau kebetulan di aku otomatisnya font Calibri. Nah, mungkin aku mau ubah jadi font yang lain, teman-teman bisa ubah di sini. Jadi saat nanti buka nggak Calibri lagi, tapi mungkin bisa Times New Roman, Arial atau apapun sesuai kebutuhan teman-teman. Font size-nya juga bisa teman-teman ubah. Kalau aku kan di 11, teman-teman bisa mungkin ubah di 12, 14 atau berapa sesuai dengan preferensi kalian. Nah, lalu selanjutnya yang juga cukup penting adalah include this many sheets. Saat teman-teman buka file Excel untuk pertama kali, workbook yang pertama kali teman-teman buka, itu kan nanti muncul sheet di sini kan, sheet 1 gitu. Bisa teman-teman mau ganti sheet-nya jadi nggak cuma 1, bisa 3, bisa 4. Jadi nanti pas dibuka otomatis langsung 4. Jadi teman-teman buka di sini. Tapi I recommend leave it at 1. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah office theme. Misalnya kalau aku ini kan colorful. Misalnya teman mau ubah nih atasnya ini misalnya jadi dark gray, white atau misalnya sesuai use system setting. Kalau teman-teman lagi di dark mode, nanti Excel ikutan dark mode. White mode, nanti Excel ikutan white mode kayak gitu. Teman bisa ubah di sini. Kira-kira itu sih beberapa hal yang penting di Excel options bagian general. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang formula nih teman-teman. Di bagian formula ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman otak-atik atau perlu perhatikan. Yang pertama adalah workbook calculation. Di sini teman-teman bisa milih automatic, automatic except for data tables, dan manual. Ini sebenarnya apa sih? Pokoknya aku rekomendasiin teman-teman untuk automatic. Itu artinya setiap ada update formula atau butuh penghitungan ulang, Excel itu akan menghitungnya secara otomatis tanpa harus kalian klik sesuatu atau kasih perintah. Itu sebenarnya yang paling enak kan. Misalnya teman-teman update formula atau update perhitungan, ya otomatis hitung aja kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya model atau misalnya isi dari Excel itu besar banget, kalau misalnya kita ubah satu hal, lalu nanti akan mempengaruhi banyak hal, itu kan bikin yang dihitung harus banyak kan, misalnya gitu ya. Nah, hal itulah yang biasanya akan membuat Excel tuh suka crash, sehingga kalau misalnya memang model kalian atau misalnya penggunaan Excel kalian itu benar-benar gede banget, mungkin teman-teman mau otak-atik bagian ini, misalnya menjadi automatic Excel for data tables, kayak gitu. Tapi kalau misalnya penggunaan biasa, aku rekomend untuk automatic. Lalu selanjutnya adalah enable iterative calculation. Nah, ini apa sih dan kenapa di sini aku nggak centang? Saat kalian misalnya menghitung, misalnya nih, kadang kan suka kalian tuh entah itu salah atau sengaja bikin misalnya gini, hasil di A2 ya, itu dipengaruhi sama A1 kayak gitu. Padahal A1-nya ini juga dipengaruhi sama A2. Misalnya gitu. Rumus kalian tuh entah kalian salah ngetik atau memang salah sengaja, itu kayak gitu rumusnya. Jadi mereka saling terkaitan. Nah, Excel sebenarnya bisa menyelesaikan rumus-rumus seperti itu dengan syarat teman-teman enable iterative calculation. Nah, tapi kenapa di sini aku nggak centang itu adalah agar kalau misalnya ada rumus-rumus yang seperti itu tuh dikasih notif gitu. Jadi ditanya sama Excel ya, ini beneran nggak sih atau lu salah kayak gitu. Jadi I leave it uncheck sampai tiba-tiba ada rumus yang kayak gitu, maka akan aku nyalakan. Gitu. Lalu yang selanjutnya teman-teman bisa perhatikan juga cukup penting adalah error checking. Nah biasanya Excel itu kan suka ngasih tahu ya kalau misalnya ada error formula, misalnya error inconsistent atau apapun itu teman-teman misalnya rumusnya error atau apa, biasanya nanti di sini ada tulisan hijau gitu kan, ada flag ya kan atau label hijau. Nah itu defaultnya teman-teman misalnya mau ganti jadi merah ya bisa ganti aja di sini. Nah teman-teman tuh juga bisa ngatur hal yang dianggap sama Excel error tuh apa sih? Kayak gitu. Penghitungan error tuh apa? Itu teman bisa atur di sini. Ini ada macam-macam. Cuman aku saranin itu kalau aku nih best practice-nya adalah aku nggak centang semuanya kecuali hal ini aja. Kayak gitu. Nah, jadi kira-kira itulah hal-hal penting yang teman-teman bisa perhatikan di Excel option bagian formula. Oke, teman-teman. Tadi kita udah bahas beberapa hal yang harus diperhatikan di bagian formula. Kita sekarang lanjut ke proving, save, language, dan ease of access. Di bagian Excel option proving, isinya ini adalah autocorrect dari Microsoft Excel itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman nih mau Microsoft Excel untuk mengignore beberapa hal saat melakukan autocorrect di tab preview gitu kan, misalnya mau spelling checking dan lain-lain, menurut teman-teman words yang isinya uppercase semua itu nggak usah dianggap error, tinggal nggak usah dicentang aja kayak gitu, dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
teman-teman juga bisa ganti dictionary language-nya, mau ke bahasa yang teman-teman butuhkan. Misalnya mau bikin modelnya dalam bahasa French, maka dictionary language-nya diganti ke French dan sebagainya macamnya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya adalah fitur save atau Excel option bagian save. Nah, hal yang cukup penting atau teman-teman bisa ubah, yang perlu ubah di sini itu adalah make sure save auto recover information itu dicentang. Ini adalah fitur auto save, yang artinya kalau teman-teman lupa pencet Ctrl S untuk save atau lupa untuk nge-save, Microsoft Excel akan menge-save formula kalian atau workbook kalian itu setiap 10 menit sekali. Di sini aku 10 menit. Kalau teman-teman menurut teman-teman 10 menit itu kelamaan, ya 5 menit, 2 menit, 1 menit sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, nanti teman-teman bisa ubah juga nih recover file ini, auto save ini mau ditaruh di mana gitu. Kalau aku sih ya biarin aja lah, ditentuin sama Excel atau di leave at default. Selanjutnya adalah language. Di sini teman-teman bisa ubah default language ya. Kalau aku ya aku nggak ubah apa-apa lah, bahasa Inggris aja udah cukup ngerti gitu loh. Tapi kalau teman-teman ubah ke bahasa lain itu silahkan di bagian sini. Lalu yang terakhir adalah ease of access. Ini gunanya adalah mengaktifkan fitur-fitur kemudahan yang ditawarkan Microsoft Excel untuk teman-teman kita yang mungkin disabilitas gitu. Di sini teman bisa centang nih kalau misalnya provide feedback with sound. Jadi kalau misalnya berhasil soundnya ini, kalau misalnya formula kita salah soundnya ini, teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang memang berkebutuhan khusus. Jadi di sini Excel juga mengakomodir hal tersebut. Kira-kira itulah beberapa fitur Excel option pada bagian proofing, save, language, dan ease of access. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke Excel option bagian selanjutnya, yaitu Advanced, Customize Ribbon, dan Quick Access Toolbar. Ada apa aja sih dalam ini? Pertama adalah Advanced. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini tuh kalau sampai di scroll bawah tuh banyak banget nih yang teman bisa otak-atik di sini. Tapi for financial modeling best practice, ya anggapannya best practice-nya lah yang biasanya dilakuin sama analis-analis pro di luaran sana gitu ya. Itu tuh yang gak ada otak-atik lagi bagian bawah ini. Hanya saja yang paling penting adalah dua bagian di atas ini. Make sure dua-duanya itu tidak dicek. Setahu aku sih, defaultnya itu dicek nih yang atas. Tapi di sini aku uncheck. Nah, sebenarnya apa sih fitur after pressing enter move selection? Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman itu ngetik sesuatu nih di sel yang teman-teman ketik gitu ya, terus teman-teman pencet enter, nanti selection ini pindah ke bawah ya kan. Misalnya di A1 aku ketik 3, aku ketik 3 terus aku pencet enter, ntar aku otomatis masuk ke A2. Aku pencet enter, A3, A4, A5 dan turun terus. Nah, itu berguna kalau misalnya teman-teman masukin data yang banyak jumlahnya dan urutannya ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya di financial modeling atau financial analysis menggunakan Excel, itu biasanya kita nggak mau hal tersebut. Jadi kita maunya saat kita enter yaitu maksudnya bukan pindah ke bawah, tapi maksudnya adalah ya udah selesai di sel A1 gitu. Jadi A1-nya tetap pilihannya tetap di A1, nggak pindah ke bawah atau ke kanan dan selanjutnya. Sehingga di sini di-uncheck. Tapi kalau misalnya kebutuhan teman-teman maunya kalau habis pencet enter turun ke bawah, ya pilihlah direction down. Bisa juga right up left sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi make sure kalau aku sih biasanya di sini uncheck. Lalu selanjutnya customer ribbon. Ribbon ini seperti teman-teman tahu ya, itu kayak file, home, insert. Nah, itu sebutannya ribbon. Di sini kan adanya home, insert sampai help gitu. Misalnya teman-teman mikir help tuh nggak penting, ya udah di sini di-uncheck aja, nanti setelah klik oke, ribbon help akan hilang kayak gitu. Atau misalnya teman-teman mau tambahin ribbon lainnya, ya teman-teman tinggal bikin new tab aja. Lalu lihat nih dari kiri sini, fitur-fitur apa sih yang mau teman-teman masukin, tinggal tarik aja ke dalam kanan ini. Kalau aku sih nggak otak-atik ya, karena ya menurut aku yang sudah default itu udah cukup baik. Nah, lalu selanjutnya adalah quick access toolbar. Apa itu quick access toolbar? Basically ada teman-teman bisa mengatur fitur-fitur yang ada di bagian kiri atas ini. Ini namanya quick access toolbar. Kalau di sini kan menurut aku yang penting itu save sama undo gitu kan. Misalnya menurut teman-teman nih, atau ini kan default ya. Misalnya teman-teman yang penting itu cut gitu. Nanti teman-teman bisa pencet ini, terus teman-teman pencet add, sorry pencet add gitu ya, teman-teman pencet add, nanti add ini akan muncul di atas ini kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya aku leave it at default lah. Nah, kira-kira itulah Excel option yang teman-teman bisa otak-atik atau perlu perhatikan saat membuat financial modeling ataupun analisis menggunakan Microsoft Excel. Layout dan struktur adalah dua hal yang paling utama dalam membuat financial modeling and analysis. Oleh karena itu, pada section kali ini, kita akan mempelajari cara membuat financial modeling dan analisis yang pertama, mudah dipahami dan diikuti orang, sehingga orang lain yang membuka Excel kita dapat dengan mudah memahami apa sih yang kita buat. Yang kedua, mudah diaudit, artinya orang lain dapat melihat hasil pekerjaan kita dan dapat melacak dengan mudah komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi hasil tersebut. Misalnya, ada satu sel bertuliskan angka Rp100.000 atau Rp 100.000. Nah, kita harus membuat sedemikian rupa agar orang lain paham dengan mudah dari mana angka 100.000 itu berasal, sel apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah dinamis, yang artinya saat kita mengganti sebuah komponen input, komponen lainnya harus dapat dengan otomatis terganti. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah financial modeling dan analisis yang mudah diubah sehingga orang lain dapat melakukan perubahan-perubahan minor jika mereka melihat hasil kerja kita dan menganggapnya itu sesuatu yang salah atau kurang tepat. So, selamat belajar.
Oke, teman-teman boleh sambil buka ya, template yang udah aku kasih yang masih blank tapi nih, nanti kita akan isi bareng-bareng mulai dari segmen ini sampai ke bawahnya. Nah, teman-teman bisa pencet control dan page down di keyboard itu untuk pindah antar worksheet. Teman bisa lihat ya. Sekarang kita di research, kalau aku pencet control page up ke financial analysis, balik lagi ke research. Nah, itu kalian bisa pakai shortcut aja, jadi nggak usah klik. Oke. Nah, sekarang dalam membuat financial modeling gitu, yang paling utama adalah teman-teman bikin dulu judulnya atau topnya. Biasanya itu adalah teman-teman state dulu model ini itu dalam satuannya apa. Misalnya di sini kita pakai satuannya adalah unit, ya unit satuannya itu adalah ribuan dolar. Jadi kita ketik ribuan dolar. Ya, kayak gini ya, ribuan dolar. Nah, selanjutnya biasanya dalam membuat financial modeling itu, kita tuh bakal mulai dengan data historis, lalu sisanya mungkin 5 tahun atau 10 tahun selanjutnya itu adalah data expected atau forecasted. Sehingga kita bikin dulu nih, misal kita mau bikin modeling, kita pakai data historisnya dulu, misal tahun 2016 dan tahun 2017 gitu. Nah, tapi teman-teman daripada kita tulis manual dari 2017 sampai 2022 yang forecastednya, mending kita pakai rumus aja nih. Kalian bisa sama dengan 2000 yang sebelumnya D1 ditambah 1 2017. Lalu kita mau coba untuk forecast berapa tahun, misalnya 5 tahun ke depan ya, berarti 1 2 3 4 5 kayak gitu ya. Ini aku sambil pencet tombol shift sambil pakai tombol arrow ke kanan selama 5 kali. Lalu pencet control R, itu akan otomatis ke copy ke kanan. Ya. Nah, lalu next yang harus teman-teman lakukan itu biasanya adalah membuat bagian judul ini lebih menonjol daripada bagian-bagian lainnya. Sehingga untuk melakukan itu biasanya kita bikin mungkin tulisannya di bold atau biasanya judulnya itu dikasih background color jadi nggak putih doang. Nah, gimana caranya ngelakuin itu dengan pakai shortcut aja sekalian kita melatih kemampuan shortcut Excel kita. Nah, teman-teman bisa pakai arrow nih, aku dari tadi belum pakai mouse ya, mouse-nya masih di sini aja nih. Pencet shift, lalu control, lalu klik ke kanan. Sebanyak 2 kali, itu otomatis langsung ke select gitu yang bagian atas. Lalu kita mau ganti background color, berarti kan kita mau pakai fitur ini kan. Kita pencet Alt, H, lalu H lagi untuk pilih background color. Lalu pencet M, more color. Karena di sini aku tuh pengen coba pakai custom color. Aku pakai warnanya ternak uang nih, anggapannya kayak gitu ya. Sebentar, aku coba cari warna ternak uang dulu. Kalau nggak salah ya, ternak uang itu kode hijaunya ini adalah 7B FP91. Lihat tuh, warnanya udah ngikutin warna ternak uang. Lalu selanjutnya, ini kayak kurang afdol ya, jadi aku mau coba di bold, Ctrl B, kayak gitu. Nah, nextnya dari yang bisa teman-teman lakukan, biasanya padahal membuat modeling itu kan kita suka ada tulisan misalnya 2016 A, habis itu ntar 2019 E. A itu artinya actual atau data historis. Habis itu kalau E itu expected atau biasa F forecasted. Kita mau coba untuk tulis itu. Tapi gimana caranya? Mungkin ada yang mikir ya udah tulis aja 2016 A. Kalau kayak gitu ntar jadi error. Nah, ada caranya yaitu namanya adalah formatting. Jadi teman-teman bisa blok ini lalu pencet Ctrl 1 ya. Atau teman-teman bisa klik bagian jenderal ini. Nah, teman-teman pindah ke custom, sorry, lalu pencet 0. Nah, oke aku salah nih. Jadi kita blok dulu. Misalnya teman-teman mau bikin dulu yang 2016 dan 2017. Pencet Ctrl 1, lalu pencet custom, lalu pencet 0. Nah, teman-teman di sini mau misalnya tambahin belakangnya tambahin A kayak gitu ya. Jadi 2016 A, 2017 A. Teman-teman bisa pencet tanda kutip lalu masukin A tanda kutip lagi. Nah, teman bisa lihat ya. 2016 ini tulisannya A atau actual. Tapi kalau teman tekan ini 2016 doang. Jadi ini cuma format doang. Nah, sekarang yang dari 2018 sampai 2022 ini ya, aku udah select dulu. Kan maunya itu E atau F gitu kan. Expected atau forecasted. Jadi tinggal pencet custom 0, lalu misalnya aku pakai E ya. E atau expected. Langsung jadi deh ini teman-teman. Nah, the last thing yang teman-teman mau lakuin mungkin biasanya itu saat kita bikin kolom ini kan kolomnya lebar, kolomnya otomatis kan default kan. Misalnya menurut teman-teman kolom ini terlalu kecil nih, kalau misalnya nanti angkanya gede atau banyak terjadinya begini atau jelek kayak gitu kan, atau bahkan nggak kelihatan. Nah, sehingga bisa teman-teman blok nih yang teman-teman mau itu pencet shift control lalu blok ke kanan, lalu bisa juga pencet shift dan space. Nah, teman-teman bisa pencet control spasi. Nah, setelah ini teman-teman bisa pencet alt H for home lalu pencet O for format. O. Nah, kalian bisa pencet yang W, column width. Nah, nanti menurut teman-teman column width sesuatu berapa gitu. Kalau menurut aku kayak 10 oke deh. Jadi aku pencet 10 lalu oke. Nah, nanti ini akan berubah gitu column width sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira itu sih yang harus dipersiapkan dulu nih di step yang pertama. Oke, kita akan bahas ke step selanjutnya teman-teman. Nah, step selanjutnya yang teman-teman perlu ketahui mungkin itu adalah mengenai fitur view. Jadi teman-teman bisa pencet alt untuk dan pencet W untuk ke ribbon bagian view, lalu pencet I untuk page break preview. Ini I. Di sini teman-teman bisa lihat data yang nanti teman-teman bikin itu tuh kalau misalnya di print nih itu bakal ada di halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau berapa? Nah, mungkin mungkin di teman-teman tampilannya akan mungkin akan seperti ini ya. Jadi ada page 3, 4, 2, 1 dan lain-lain. Nah, aku tuh mau fokus ke page 1 aja sehingga teman-teman bisa drag, tutup dan drag lagi tutup ke 1. Sehingga nanti saat aku buat data, itu aku buat data tuh di satu halaman aja gitu. Jadi bisa di-present ke orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, misalnya sekarang ini kayaknya page orientation-nya
to landscape deh, aku mau bikin jadi portrait. Bisa nih teman-teman, tinggal ke ribbon page layout, pencet alt, sorry, pencet P, lalu pencet O for orientation, lalu tinggal ganti mau portrait atau landscape. Di sini I will leave it to landscape. Nah, teman-teman juga bisa ganti scale-nya nih. Kalau misalnya nanti menurut teman-teman ini terlalu kecil, scale-nya bisa diganti misalnya menjadi ke 150%, kayak gitu. Nah, tapi ini jadi begini. Nah, aku mau ubah jadi biasa aja deh. Jadi aku tarik ini ke sini, lalu baliklah ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan go back to normal view. Ini kan sekarang view-nya agak aneh ya, gimana kita mau bikin modelingnya atau mau ngerjainnya. Jadi pencet Alt, lalu kita pencet W, lalu pencet L for normal. Nah, sekarang kita balik lagi ke tampilan utama. Nah, yang teman-teman mau lakukan itu misalnya gini, teman-teman perhatikan deh. Kalau misalnya kita scroll ini ke bawah, ya tuh teman-teman udah nggak bisa lihat judul ya. Padahal kan penting untuk tahu yang kita edit itu di tahun 2016 atau di tahun 2000 berapa, kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman scroll juga ke arah kanan, teman-teman bisa lihat, oh bagian kiri ini itu tuh hilang, ya kan? Padahal sebenarnya itu paling penting kan, nanti bagian kiri ini yang isinya tulisan kayak gitu kan. Dan bagian ini yang tulisannya angka. Jadi teman-teman pengen tahu nih atau pengen lihat, sehingga yang teman-teman harus lakukan itu adalah memfreeze atau mengunci panel-panel tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah letakkan selection teman-teman ini ke bagian di mana di atas selection tersebut itu tetap teman-teman mau freeze, dan di kiri dari selection tersebut teman-teman mau freeze juga. Jadi kan aku taruh di sini ya, di C2. Nah, di bagian kirinya ini kan aku mau freeze, lalu di bagian atas ini mau aku freeze, sehingga aku taruh di sini. Nah, selanjutnya teman-teman harus pencet adalah Alt W, lalu pencet F for freeze pens, lalu pencet F lagi sekali lagi. Nah, sekarang yang terjadi apa? Saat kita scroll, tuh lihat teman-teman, bagian atasnya stay atau freeze di atas. Lalu kalau kita scroll juga ke kanan, bagian kirinya juga tetap bisa kita lihat. Nah, dengan kayak gini nanti saat kita bikin modeling itu akan menjadi lebih nyaman lagi. Selanjutnya nih, sebelum kita move ke step selanjutnya, teman-teman harus lakuin adalah pencet Control Patch Down untuk pindah dan copy bagian paling kiri ini. Teman-teman pencet ini lalu blok, ya kan? Pencet Control C, lalu pencet Control Patch Up untuk kembali ke sini, lalu copy tulisannya ke sini. Nah, di section selanjutnya kita akan mencoba mengisi bagian angka dan format angka tersebut dari bentuknya cuma angka doang kayak gini, ya, menjadi currency kayak gitu. Tapi kita akan bahas di bagian selanjutnya. So stay tune terus dan ikuti terus modul ini ya. Sekarang teman-teman kita akan melanjutkan pembuatan financial modeling dan analisis kita. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan adalah mengisi data tahun 2016 dan 2017 menggunakan data yang udah kita provide nih di tab research. Sehingga teman-teman bisa pencet control page down, lalu teman-teman bisa copy blok ini semua, lalu copy control C, control page up, lalu pindahkan ke sini. Nah, untuk nge-paste atau paste ya mungkin sebutannya teman-teman nih. Itu kan biasanya orang pencet control V aja. Cuman di sini aku mau coba ajarin ke teman-teman cara yang lebih advance ya, yaitu dengan paste spesial atau paste spesial. Pencet Alt E lalu cache. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget sebenarnya pilihan dalam kita mem-paste sebuah data. Kita bisa paste formulanya doang, kita bisa paste for value, format, comment, atau bahkan kita bisa melakukan operation dan melakukan transpose. Transpose ini anggapannya datanya ini sekarang vertikal gini. Kalau kita paste transpose, nanti datanya akan menjadi horizontal kayak gitu. Nanti kita akan menggunakan ini sepanjang modul ini, jadi perhatikan ya. Nah, sekarang kita mau
paste as value aja atau v. Jadi kita pencet v, value. Kita pencet oke. Nah, jadi paste as value ini anggapannya adalah kita mempaste sebuah data itu value-nya doang, angkanya doang, tanpa formattingnya. Kayak anggapannya gini, di tab research ini kan jenis tulisannya Arial Narrow, tapi saat kita paste jenis tulisannya jadi Calibri, karena memang di data ini kita itu cuman paste as value. Nah, lalu selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah ini kan bentuk formatnya itu masih angka tulisan doang, kita mau ganti menjadi number gitu. Jadi pencet Ctrl 1 untuk backup ini number, lalu kita masuk ke pilih pilihan number. Nah, kita mau ada use 1000 separator. Jadi ada angka, ada pembaginya ya, atau misalnya ada pemisahnya. Jadi kalau 1000 itu bukan cuma 1000 tapi 1.000. Jadi lebih gampang. Lalu decimal places 1, dan kalau misalnya angkanya itu negatif, kita tulis minus kayak gitu ya. Jadi kita pencet oke. Nah, the next thing we wanna do adalah, teman-teman lihat kan, ini kan revenue COGS selalu hasilnya gross profit. EBITDA ini juga merupakan hasil dari pengurangan antara gross profit dengan selling general and expenses. Begitu juga nanti EBT atau earning before tax dan net income. Nah, kita mau yang bentuknya itu totals atau sebenarnya itu penjumlahan, itu tuh bukan tulisan kasar atau maksudnya bukan hard coded number. Jadi bukan ketik. Ini kan 48 80 ini kan ketikan. Kita maunya itu rumus supaya lebih dynamic ya, teman-teman. Jadi kita hapus nih semua yang bentuknya adalah subtotal, EBITDA, gross profit, EBT, dan juga net income, lalu kita ganti dengan rumus. Rumusnya ya teman-teman bisa tahu lah, ya kan? Gross profit adalah revenue kurang COGS. Pencet Ctrl R, kita copy ke samping. Begitu juga dengan EBITDA. EBITDA rumusnya adalah gross profit kurang selling and general expense. Kita pencet ini, kita blok, kita Ctrl L, copy. Lalu juga earning before tax, itu kan rumusnya adalah EBITDA kurang depreciation kurang interest. Lalu kita sampai ke net income, rumusnya adalah EBT dikurang sama taxes. Jadi kita dapat net income. Hasilnya sama kayak tadi. Cuman ini lebih dynamic. Gunanya adalah supaya kita bisa copy nanti ke kanan dan bentuknya langsung rumus tanpa harus ketik-ketik lagi. Jadi selama bisa dibikin rumus, jadikanlah rumus. Nah, next step kita bahas di video berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bikin angka yang bisa dibikin rumus jadi rumus gitu kan, yang subtotal. Lihat nih, tuh jadi rumus, jadi rumus. Oh ya, by the way, di sini aku klik
F ngaudit nih tuh jadi rumus, jadi rumus. Oh ya, by the way di sini aku klik F2. Ini gunanya adalah ngaudit atau ngelihat sebenarnya sel tersebut reference kemana atau rumusnya apa gitu. Jadi sampai pencet F2, ya kan aku cek lagi mungkin di bagian EBITDA, oke udah benar, lain-lain udah benar. Nah, masalahnya selanjutnya adalah di bagian ini semua, ini tidak terlihat secara jelas atau tidak tergambar secara jelas mana yang bentuknya rumus dan mana yang sebenarnya tulisan atau hard coded gitu kan. Kayak sebenarnya 150.000 ini kan hard coded bukan rumus, sedangkan 82.000 ini rumus. Sehingga yang kita mau lakuin adalah membedakan hal tersebut. Nah, dalam menggunakan Excel untuk modeling dan juga analisis laporan keuangan, biasanya orang-orang itu menandakan tulisan yang bentuknya adalah hard coded atau ketikan ya bukan rumus itu dengan warna biru. Sehingga yang mau kita lakukan adalah kita misalnya mau revenue sama COGS ini kan sebenarnya ketikan kan. Nah, kita mau bikin jadi biru gitu tulisannya. Kita bisa pencet Alt, dan FC for font color, FC ya, font color. Lalu kita bisa klik more. Nah, there is one particular blue yang biasanya dipakai orang untuk nandain kalau itu tuh tulisan hard coded. Tapi kalian tuh bisa pakai warna apa aja selama kalian konsisten gitu ya. Sekarang aku mau pakai biru yang ini ya, jadi aku pencet oke. Nah, sekarang aku mau bikin semua yang tulisannya itu adalah ketikan itu jadi warna biru. Caranya gimana? Mungkin ada yang mikir, oh ya udah aku blok, aku ganti satu-satu gitu kan. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang nih. Teman-teman coba copy ya angka yang ini, Ctrl C. Nah, tadi aku di video sebelumnya aku sempat ajarin mengenai paste spesial atau paste spesial. Nah, di sini teman-teman bisa paste formatting gitu. Jadi kita bisa paste warna biru ini. Contohnya adalah di mana? Misalnya ini, selling SG&A ini kan ya adalah ketikan kan. Jadi aku bisa pencet Alt, I, S, lalu aku pencet T for format. Jadi otomatis tuh, jadi warna biru. Nah, habis itu ada lagi apa? Depreciation and interest. Ini kan dua-duanya juga merupakan ketikan. Jadi aku pencet Alt, I, S untuk paste, lalu T untuk paste format. Nah, lalu yang terakhir ada Texas, aku melakukan hal yang sama, Alt, I, S, T untuk format. Jadi Alt, E, S, dan T. Nah, kalau kayak gini kan jadi enak nih teman-teman. Jadi tergambar secara jelas mana yang ketikan dan mana yang rumus. Kalau rumus itu warna hitam, kalau ketikan atau input manual itu warnanya adalah biru. Kita bahas step selanjutnya di video berikutnya ya. Nah, oke teman-teman, kita sekarang sudah ngisi nih bagian historisnya ya kan. Sekarang tugas kita adalah bikin bagian estimate-nya atau bagian kanan gitu. Kalau yang kiri ini anggapannya kita cuma copy data dari laporan keuangan. Nah, sekarang kita mau coba forecast nih buat ke depannya. Nah, gimana cara kita forecast? Maka kita membutuhkan yang namanya assumption atau asumsi. Nah, asumsi ini yang akan membantu kita untuk mendrive atau menghitung forecasted revenue di tahun 2018 sampai tahun 2022 dan berikutnya. Sehingga di sini aku bikin dulu section namanya assumptions. Nah, aku buat assumption terhadap apa gitu. Apa yang harus kita asumsikan? Yang pertama adalah growth revenue-nya atau revenue growth dalam. Nah, selanjutnya adalah COGS. COGS ini kan juga harus kita asumsikan atau kita estimate kan kira-kira ke depannya berapa. Jadi kita COGS as percentage of revenue. Selanjutnya adalah SG&A in dollar amount atau dalam bentuk uang ya gitu. Bukan dalam bentuk persen tapi dalam bentuk dollar amount gitu, duit nominal. Lalu selanjutnya adalah depreciation as percentage of revenue. Ini kita main simple aja ya teman-teman, karena ini untuk simple dulu kan. Sebenarnya depreciation belum tentu pakai percentage of revenue, bisa pakai percentage of total asset dan lain-lain. Tapi ini in the sake of simplicity, anggaplah pakai percentage of revenue. Lalu selanjutnya ada interest, expense, sorry typo. Lalu kita punya taxes. Sekarang kita isi dong, revenue growth ini kita nggak bisa hitung nih revenue growth tahun 2016 karena nggak ada tahun 2015-nya kan. Sedangkan tahun 2017 kita bisa hitung. Rumusnya adalah sama dengan revenue tahun 2017 dibagi revenue tahun 2016 min 1. Nah, tapi ini kan 0,1. Kita mau dalam bentuk persen. Nah, untuk itu supaya teman-teman bisa cepat, bisa ada shortcut ya, itu pencet Alt, H, lalu P, percentage. Lalu misalnya kita mau percentage-nya ada komanya gitu. Jadi tambahin desimal. Itu shortcut-nya adalah Alt, H, 0. Jadi ada 10,0. Kalau misalnya nanti 10,3 kan jadi ada 10,3, atau 10, berapa jadi kelihatan. Selanjutnya kita mau hitung COGS as percentage of revenue. Ya udah, seperti rumusnya kita tinggal bagi COGS per revenue, ya kan. Nah, kalian teman-teman lihat ini bentuknya adalah masih koma, kita mau persen kan. Nah, kita sebenarnya bisa coba nih pakai rumus paste spesial tadi. Bisa Ctrl C, lalu kita pencet Alt, I, S, lalu kita copy formats. Tuh kan jadi ikut kan. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang aku copy ke kanan. Oh, ternyata sama ya. Lalu sekarang selling general and administration expense. Ini kita refer aja sama ke atas ya gitu, sama dengan kita copy ke kanan. Lalu selanjutnya ada depreciation as percentage of revenue. Ya udah samalah, kita tinggal depresiasi dibagi sama revenue-nya. Lalu kita mau copy kayak tadi lagi. Alt, I, S, T. Supaya sama persis nih, 4,4%. Nah, untuk interest expense-nya kita juga akan hanya refer terhadap yang atasnya 1000 samain. Nah, lalu kita sekarang mau cari namanya tax rate. Ini mungkin lebih cocok aku tulis tax rate gitu ya, tax rate. Ya. Tax rate-nya gimana cara nyarinya? Itu adalah taxes atau tax ya pajak dibagi sama earning before tax-nya. Dengan begini kita bisa tahu nih tax rate dari perusahaan tersebut. Nah, kita copy lagi nih supaya sama nih, Ctrl C lalu Alt E S T. Oke, formatnya jadi sama gitu, ke kanan. Nah, sekarang kita selesai membuat asumsi nih. Kita akan bahas detail berikutnya untuk isi bagian expected-nya di video berikutnya ya. So stay tune terus.
Nah, oke teman-teman nih, sekarang kita udah isi bagian actualnya semua. Sekarang tugas kita adalah membuat bagian expected-nya atau memforecast bagian expected atau forecasted-nya dan melakukan finishing touch. Nah, untuk kita bisa tahu bagian forecasted-nya, hal paling utama yang harus kita lakukan adalah kita bikin asumsi dulu. Nah, disinilah kenapa orang bilang forecasting, modeling, dan juga valuasi itu adalah more like an art daripada exact science. Kenapa? Karena ya di sini untuk tahu asumsi-asumsi ini dibutuhkan ya judgment personal gitu atau based on data yang teman-teman punya. Jadi disinilah kenapa dibilang forecast A sama forecast B bisa beda. Nah, in the sake of simplicity, di sini aku anggap ya bahwa revenue growth itu akan selalu 10%. Anggap. Lalu COGS as percentage of revenue-nya akan selalu di 45%. SG&A-nya mungkin di 20.000, lalu depreciation as percentage of revenue-nya mungkin di 5% ya menurut aku ya, kayak gitu. Sorry ini 5%. Lalu interest expense-nya di 1.000 dan juga tax rate-nya akan selalu di 30%. Kalian bisa lihat di kiri ini formatnya udah persen, tapi di kanan ini formatnya masih ya desimal aja. Jadi kita mau bikin sama nih, kita blok, Ctrl C, lalu kita copy formatnya seperti yang dari tadi kita udah lakukan. Pencet Alt, T, S, lalu T, full formats. Nah, sekarang kita udah dapat asumsi untuk tahun 2018, kita bisa dong bikin untuk tahun 2018 dulu nih. Berarti kan revenue di tahun 2018 sama dengan revenue tahun 2017 dikali dalam kurun 1 ditambah sama revenue growth-nya, ya kan basic matematik aja nih teman-teman. Dapat hasilnya segini. Dan kita lihat formatnya beda ya sekali lagi ya, pasti berantakan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengcopy dari sel yang formatnya udah benar. Atau ini kan salah satu formatnya udah benar ya, bentuknya ribuan. Jadi kita copy, kita blok semuanya ya teman-teman. Lalu kita kita paste formatnya Alt I S P format. Nah, jadi udah benar nih. Sekarang kita mau hitung COGS nih. COGS ini kan sekarang kita asumsinya pakai percentage of revenue. Berarti 45% dikali revenue di tahun ini. Lalu gross profit ini kan rumus ya sekali lagi. Ini aku pencet F2 ya, rumus. Jadi kita bisa langsung copy aja nih, shift tombol kanan lalu Ctrl R. SG&A kita asumsinya di sini 20.000. Habis itu EBITDA, EBITDA ini kan rumus sekali lagi, kita bisa langsung copy aja. Depreciation di sini kita bilang 5% dari revenue. Jadi tinggal 5% dikali sama revenue-nya. Interest expense kita asumsi di sini selalu 1.000 dan EBT ini rumus ya, kita tinggal Ctrl R. Lalu taxes, taxes ini adalah kita asumsinya adalah 30% dari earning before tax, itu 69.000. Net income kita isi ke kanan. Nah, sekarang kita mau isi bagian kanan-kanan ya kan. Nah, karena asumsinya di sini kita simplifikasi, kita anggap asumsinya selalu sama nih teman-teman. Kita bisa lihat, ini kan udah link ya, lihat ya teman-teman. Ini rumusnya adalah EBT kali taxes. Sehingga ini semua bisa kita blok nih. Aku pencet shift, control, lalu pencet atas, lalu aku langsung pencet shift, blok sampai kanan. Lalu aku pencet control R. Nah, kita langsung jadi deh. Teman-teman sekarang udah punya forecasted, model forecasted untuk sampai tahun 2022. Selanjutnya teman-teman harus lakukan mungkin sedikit finishing touch supaya kelihatannya lebih rapi. Yaitu adalah anggap di sini aku revenue mau aku bold. Lalu gross profit ini kan total ya, sehingga enaknya dikasih garis nggak sih teman-teman kayak gitu, garis supaya rapi. Caranya gimana? Blok, lalu pencet Alt, pencet H for home, pencet B ya ini B, lalu pencet P ya lihat nih P mana nih top border. Kalian bisa lihat jadi ada garisnya. Begitu juga dengan EBITDA Alt H B P. Nah, sebenarnya di Excel itu teman-teman bisa pencet tombol F4 itu adalah merepeat aksi terakhir teman-teman. Kayak tadi aksi terakhirnya kan top border. Jadi aku tinggal pencet ini lalu aku pencet F4 otomatis tuh. Begitu juga dengan net income ya F4. Nah, tapi net income aku mau ekstra nih karena ini bagian paling penting mungkin ya. Aku bold, lalu aku kasih border lagi Alt F B, tapi aku maunya top and double bottom border. Jadi pencet U kayak gitu. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Nah, biasanya aku itu suka banget kalau misalnya tampilannya juga ikut rapi. Sehingga biasanya aku lakukan adalah aku ilangin nih garis-garis ini nih. Garis-garis ini grid line namanya. Caranya gimana? Pencet Alt W for view, lalu VG for visual grid line. Nah, sekarang hilang nih semuanya. Jadi di sini teman-teman udah kelihatan punya modeling sederhana yang rapih lah anggapannya kayak gitu. Nah, kita bahas yang lebih advance lagi di segmen berikutnya ya. Oke, pada section kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah cara menghandle more complex financial analysis situation. Yang kedua adalah cara membuat analisis kita menjadi lebih dinamis, yang artinya model kita dapat menghandle perubahan dengan baik tanpa perlu merubah-rubah banyak hal. Dan yang terakhir adalah belajar cara membuat Excel sehingga kamu dapat membuat Excel yang lebih profesional dan juga slick lah bahasanya. Selamat belajar. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya di mana kita akan membuat model yang tadi mungkin masih basic menjadi kelihatan lebih profesional lagi nih. Kira-kira hal apa sih selanjutnya yang harus dilakukan? Biasanya orang dalam membuat modeling atau membuat Excel itu kan biasa punya beberapa sheet ya. Kebetulan di sini ada 2. Nah, kalian tahu nggak sih kalian tuh bisa menduplikat, mengcopy sheet atau menambah sheet itu caranya adalah dengan ini. Klik kanan di financial analysis, kemudian pencet move or copy. Nah, sekarang kita kan mau copy tab financial analysis. Nah, kita tekan aja nih di bagian research. Nah, ini gunanya dan pencet create copy. Ini gunanya adalah supaya sheet yang baru nanti ada di antara research dan financial analysis gitu. Jadi pencet oke. Nah, teman bisa lihat nih, jadi kita punya yang baru. Ayo coba kita rename ya dengan cara klik 2 kali di sini, lalu kita hapus ya tanda 2-nya, lalu kita tambah tulisan misalnya advance, advance. Nah, lalu yang ini berarti kita bisa klik lagi 2 kali lalu kita tambahin jadi basic. Kayak gitu.
Coba juga teman-teman bisa kan nambah worksheet itu dengan tanda plus di sini, kemudian coba kita pindahkan ke sini. Jadi tinggal diklik lalu di-drag kita bisa pindah-pindahin nih. Nah, aku mau pindahin di sini nih. Aku tamain ini adalah extra data, terus aku tambahin ini. Nah, ini tujuannya apa nih teman-teman? Tujuannya adalah ini sebagai sheet pembagian. Mungkin kalau kayak teman-teman punya binder, ya ini bagian pembaginya gitu. Jadi antara kita di sini punya analisa, di sini punya resource atau datanya. Nah, kita bisa further separate ini dengan cara mewarnai. Maksud apa tuh maksudnya mewarnai? Kalian bisa klik kanan, lalu juga klik tab color. Di sini kalian bisa ubah, misalnya ini mau warna hitam. Nah, jadi ini sekarang warnanya hitam nih. Yang kanan aku mau biarin deh. Aku mau ubah warna yang kiri. Aku pencet shift, lalu aku klik dua-duanya. Ya kan? Aku klik kanan, lalu tab color. Aku mau ubah ke warna biru, hijau deh, hijaunya TU. Karena teman bisa lihat deh, yang analisa yang aku kerjain warnanya hijau, pembatas warnanya hitam, dan data warnanya nggak ada gitu, biasa aja. Nah, jadi ini kan lebih ya lebih slick lah atau lebih profesional kelihatannya. Selanjutnya teman-teman bisa lakuin itu namanya adalah grouping. Apa tuh grouping? Terkadang kita kan pengen kita buat satu section itu yang terdiri dari income statement dan assumptions aja kayak gitu. Jadi kita mau kita tuh bisa umpetin nih ini semua bawah-bawahnya. Nah, jadi kan judulnya dua nih yang gede, income statement dan assumptions. Sekarang kita mau umpetin. Nah, kalian bisa ngelakuin itu dengan menggunakan yang namanya grouping. Gimana caranya? Pertama kalian pilih dulu semua hal di bawah judulnya. Lalu kalian pencet shift spasi ini untuk menselect ke bagian kanan. Jadi satu row kalian select semua. Nah, kalian juga bisa loh select kolom. Misalnya kalian mau select C kayak gini. Ini kan pakai mouse, pencet C. Bisa juga kalian tinggal taruh kursornya di bagian kolom C lalu pencet kontrol spasi. Tuh, bisa kayak gitu. Oke, kita kembali ya. Kita mau select row-nya dulu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa group ini dengan shortcut Alt A for data, lalu G for group, lalu G lagi. Nah, ini tuh implikasinya apa? Teman-teman bisa lihat. Sekarang kalau teman-teman klik ini, nah teman-teman bisa umpetin tuh semua yang ada di bawah income statement supaya terlihat lebih rapi. Ayo kita lakukan hal yang sama untuk assumptions juga. Lalu kita shift spasi, Alt A for data, ya kita pindah ke data ini, lalu D, lalu B lagi. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, wah ini jauh lebih rapi. Kalau teman-teman pencet 2, semua yang tadinya grupnya ketutup jadi kebuka. Kalau pencet 1, semua yang kebuka jadi ketutup. Nah, ini kan jadi lebih rapi. Nah, selanjutnya yang teman-teman mau lakukan adalah mungkin meng-highlight judul-judulnya supaya lebih kelihatan ya. Jadi kelihatan kalau itu tuh benar-benar judul gitu. Kalian bisa warnain background color ya dengan pencet Alt H dan H, lalu misalnya kita ganti jadi warna hitam ya, kayak gitu. Tapi kan tulisannya nggak kelihatan. Oke, kita ubah sekarang tulisannya. Pencet Alt H FC for font color. Jadi ketik FC, lalu kita ubah misalnya jadi putih. Kita lakukan hal yang sama untuk assumptions juga. Alt H H kita ganti warna hitam, Alt H FC kita ganti jadi warna putih. Nah, sekarang kalian punya kelihatannya model yang lebih rapih karena udah ada grouping dan juga lebih ya terlihat estetik ya karena sudah ada warna-warna judulnya dan di grouping. Kita bahas selanjutnya mengenai hal-hal lainnya agar model kalian menjadi lebih slick lagi di video berikutnya. So, stay tune terus. Let's continue building our model and our analysis. Jadi next step-nya adalah kita mau bikin section analysis. Karena ini udah section baru, maka kita butuh judul baru dong. Jadi kita copy dari sini, Ctrl C, lalu Ctrl V sini. Tulis analysis. Analisis yang mau kita lakukan namanya adalah common size income statement. Analisis common size income statement. Ini kalau di teman-teman mungkin belum ke bold, di sini aku bold ya. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Kita pertama copy dulu nih semua line items atau semua tulisan yang ada di bawah income statement, lalu kita paste as value. Jadi Alt ES lalu V for value. Jadi kita copy nih value-nya, ya kan. Nah, selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan itu adalah membuat common size income statement analysis. Maksudnya itu apa? Common size income statement analysis itu artinya adalah teman-teman mau lihat nih item-item di sebelah kiri ini jika dibandingkan dengan revenue itu berapa persennya sih. Jadi kita mau lihat COGS itu berapa persen dari revenue di tahun ini, di tahun selanjutnya. Gross profit berapa persen dari revenue, tax berapa persen dari revenue dan selanjutnya. Nah, gimana caranya kita mau ngelakuin hal itu? Tentunya pertama kita mulai dulu dari revenue. Kalau kita mau tahu revenue berapa persen dari revenue, jawabannya tentu 100% ya kan, karena revenue dibagi revenue. Cuman nggak apa, kita bikin dulu, kan kita harus bikin semuanya. Jadi kita bagi revenue yang mau kita cari tahu, dibagi sama dirinya sendiri. Nah, lalu selanjutnya yang teman-teman harus lakukan, itu namanya adalah anchoring. Jadi anggapannya menjangkar. Apa tuh maksudnya anchoring? Kalau teman-teman tekan F4, di sini muncul dua dollar sign. Kalian klik sekali lagi, dollar sign-nya cuma di angka 4. Klik sekali lagi, dollar sign-nya di D doang. Nah, maksudnya apa? Ini aku klik sekali lagi hilang. Kalau dua biji gini, artinya pembaginya itu akan selalu sel D4. Jadi di lock di D4 doang. Kalau misalnya aku klik dua kali, pembaginya itu akan stay di row 4 aja, tapi bisa ke E, F, G kalau misalnya kita geser kopinya ke kanan, kayak gitu. Lalu kalau kita klik sekali lagi, pembaginya itu akan selalu terfokus di kolom D doang, kayak gitu. Jadi nggak bakal pindah ke E, F, G, dan lain-lain. Nah, coba kita aplikasikan supaya teman-teman lebih kebayang ya. Di sini kita maunya dua kali pencet, jadi dollar sign-nya cuma di angka 4 supaya ngelok nih di row 4 doang, nggak turun ke row 5, 6, 7 dan seterusnya. Gunanya apa? Nih gunanya. Kita bagi 100%. Nanti kalau mungkin kalau di teman-teman masih satu gitu hasilnya, tapi teman-teman ubah aja ke bentuk persentase ya. Nah, lalu kita bold ke bawah, kita blok ke bawah, lalu kita pencet Ctrl D. Nah, teman-teman bisa lihat, karena kita udah ngelakuin anchoring, ini secara otomatis akan mereference ke row 4 ini, ke revenue. Ya, lihat nih. Tuh, selalu ke revenue. Kalau kita klik lagi di sini, selalu ke revenue lagi. Klik di sini, tuh, warna merahnya selalu di kolom 4. Karena kita udah melakukan anchoring, kita bisa bold ini semua, kita geser ke kanan, lalu kita pencet Ctrl R. Nah, karena tadi kita udah meng-anchor di row 4, maka selanjutnya dia otomatis juga tetap di row 4 tapi ganti ke kolom E. Teman bisa lihat tuh, geser kan ke 165. Ini juga geser ke 181. Geser. Tapi kalau kita turun ke bawah, ya dia tetap di dirinya sendiri, tetap di 199 itu revenue-nya. Nah, itu adalah gunanya anchoring. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu adalah percentage of change.
Nah, ini apa sih? Ini basically merupakan sebuah sensitivity analysis. Nanti teman-teman lihat gambar deh. Jadi teman-teman buat dulu karena ini judul baru ya. Lalu bisa juga copy ini semua. Kita Alt, ES, lalu V for values. Lalu di sini kita bisa tulis anggaplah 10%. Kayak gitu. Lalu bisa tambahin Alt H0 biar ada belakangnya tulisannya. Lalu karena ini kan ketikan ya teman-teman, bukan rumus. Jadi kita mau bikin warnanya jadi warna biru. Jadi pencet Alt H F C. Birunya yang udah sempat kita pakai nih. Biru yang ada di bagian bawah, teman-teman. Pencet. Jadi gunanya adalah yang namanya percentage of change ini, kita mau lihat nih, kalau misalnya revenue itu berubah 10%, itu jadi berapa sih? Misalnya 10% dari data yang ada di atas ini ya. Kalau 1% berapa, 2% berapa, 3% berapa. Jadi kita mau lihat, setiap ada perubahan sebesar X atau ini kita input, maka komponen-komponen di sini angkanya itu jadi berapa. Gimana cara kita ngelakuinnya? Nah, karena tadi tujuannya adalah untuk melakukan sensitivity analysis atau melihat perubahannya, maka rumusnya kan tentunya adalah angka asalnya, ya, misalnya sekarang kita di track revenue ya, dikali dalam kurung 1 ditambah sama perubahannya. Benar kan? Kayak gini. Tapi sekali lagi teman-teman, si perubahannya ini kita kan maunya selalu 10% doang atau 20% doang sesuai tabel yang ada, sorry, sesuai sel yang ada di sini kan. Sehingga kita harus melakukan namanya anchoring. Jadi kita anchor selalu di situ. Kayak gitu. Tutup, kurung, pencet enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sama. Hasilnya naik 10%, sorry. Nah, hasilnya naik 10% ya. 150, kalau berubah 10% jadi 165. Nah, sekarang kita copy nih ya dari formatnya supaya lebih rapi. Kita Ctrl C, lalu Alt S, lalu pencet T for format atau T. Jadi sekarang sama. Nah, selanjutnya karena teman-teman udah melakukan anchoring, teman-teman bisa langsung aja nih copy ke bawah. Ctrl D dan copy ke kanan. Ctrl R. Langsung jadi deh. Nah, kalau teman-teman mau ngecek benar atau salahnya, bikinlah percentage of change-nya 0 nih, ya kan? Jadi akan sama. Sama nggak? Lihat deh. 265, 265, 78, 78. Karena nggak ada perubahan. Karena teman-teman mau analisa, oh kalau berubah turun 1% gimana ya? Hasilnya segini. Kalau misalnya ternyata naik 5%, hasilnya segini. Dan seterusnya gitu. Sesuai kebutuhan teman-teman mau lihat. Kan di sini I will leave it to 10 ya. Maka udah selesai nih section bagian analisis kita. Touching, finishing touch terakhir yang harus kita lakukan adalah kita blok ini semua, lalu kita grouping supaya lebih rapi ya teman-teman. Pencet Alt, A for data, G for grouping, lalu pencet dia lagi. Lalu kita group rows. Nah, atau bisa tadi pas select ke bawah gini, teman-teman pencet shift spacebar jadi keblok semua baru di grouping sama aja. Kalau pencet satu, sekarang kita punya deh model yang rapih dan terstruktur. Ada bagian income statement, assumption dan analisis. Kalau mau lihat detailnya tinggal pencet dua, kebuka semuanya. Jadi lebih rapi nggak, teman-teman? Kita bahas step selanjutnya di video berikutnya ya. Oke, let's continue building our model. Tips selanjutnya yang pengen aku ajarin ke teman-teman adalah name manager. Jadi fitur name manager yang ada di sini ya ini. Dan juga gimana caranya kita bisa nge-edit dua worksheet secara bersamaan. Nah, kalian kan lihat ya, kalian punya banyak worksheet di sini kan. Nah, kalian notice bahwa basic financial analysis worksheet yang pertama ini sama advanced financial analysis sebenarnya itu sama. Cuma bedanya advanced ini ada groupingnya, lalu ada bagian analisisnya gitu kan. Yang tadi kita buat di video-video sebelumnya. Nah, karena notabene-nya mirip atau banyak yang sama, teman-teman bisa melakukan hal ini. Klik shift lalu select dua-duanya ya. Jadi kan tadi awalnya gini nih, klik klik shift lalu pencet ini dan pencet ini. Lalu sekarang kita misalnya buka ke advance ya. Kita mau ganti nih. Ini jadi misalnya kita mau start dari jadi tahun 2022. Keubah dong di sini. Lalu kita klik away ya teman-teman. Lalu teman-teman klik lagi ke basic financial analysis. Nah, di sini lihat deh. Dia ikutan berubah. Padahal tadi kita ubahnya di bagian advanced analysis. Nah, kayak gitu. Semoga teman-teman kegambar ya. Ini bakal berguna kalau misalnya teman-teman mau ubah judul gitu. Misalnya teman-teman punya 10 atau banyak sheet, lalu mau ubah judulnya kan kalau satu-satu capek jadi bisa langsung kayak gini. Aku pencet Ctrl Z untuk undo itu semua ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan name manager. Nah, apa itu penggunaan name manager? Apa gunanya? Kalau tadi kita udah jelas di segmen pertama, name manager itu adalah tujuannya adalah kita bisa namain sel ya kan. Kayak ini misalnya sebutannya D7. Kita mau ini disebut bukan D7, kita mau sebut yang lain, itu bisa. Nah, tapi itu sebenarnya gunanya apa sih kalau dalam modeling? Nah, anggaplah kalian mau bikin satu section yang namanya EBITDA gitu ya. Sebenarnya kan EBITDA teman-teman bisa lihat ya di sini 66.000 gitu kan. Tapi misalnya teman mau bikin lagi di bawah for some reason. Teman bisa melakukannya melalui cara manual yang biasa kita lakuin ya kan. Yaitu caranya adalah dengan gross profit dikurang sama bawahnya. Ya kan? Gross profit dikurang sama SG&A. Dapatlah hasilnya 66.000, benar kan? Nah, tapi ada cara lain untuk melakukan ini. Caranya adalah menggunakan name manager. Misal teman-teman blok dulu nih bagian gross profit ya. Lalu teman-teman pencet Alt N N N untuk name manager N. Lalu klik new. Di sini teman-teman bisa lihat ini otomatis dia tulis gross profit karena ini tulisan yang di paling kiri ya. Kita oke aja nih. Nah, we do the same untuk si SG&A-nya. Jadi kita close dulu. Kalau teman-teman pilih ini SG&A, pencet shift spasi, ya. Lalu Alt N, lalu klik new lagi N, ya, klik new. Lalu di sini udah SG&A otomatis. Ini bisa kita ubah ya terserah teman-teman mau tulis apapun, sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi harus tulisannya underscore dan huruf aja, nggak boleh yang aneh-aneh, nggak boleh angka. Pencet oke. Nah, kalian tutup. Nah, ini gunanya apa? Kita scroll lagi ke bawah. Sekarang kita bisa loh, rumusnya itu bukan pakai rumus manual ini, tapi kita rumus ini. Kita tahu lah, oh EBITDA itu berarti gross profit dikurang SG&A ya. Aku ketik nih gross profit. Nah, muncul tuh saran gross profit. Ya kan? Kita pencet tab untuk accept. Lalu dikurang sama SG&A. SG, nah muncul lagi, pencet tab. Terus kita enter. Nah, kita dapat deh teman-teman EBITDA, tapi rumusnya tuh selnya tuh begini, bukan D3, D berapa kayak gitu. Karena tadi kita udah pakai namanya name manager. Ya udah, kita tinggal copy ini, lalu kita Ctrl R. Ini akan sama nih sama EBITDA yang ada di atas ya, 126, 153, kayak gitu kan. Nah, nextnya, instead of blok semua ini, teman-teman mau namain satu sel doang gitu ya. Nah, itu fungsinya gimana sih? Nah, teman-teman misalnya mau buat satu analisa lagi namanya EBITDA, send,
sensitivity. Ya, ini aku ganti jadi 0 ya supaya lebih jelas untuk contohnya. Nah, teman-teman misalnya kalau misalnya mau bikin EBITDA sensitivity, kan rumusnya sebenarnya ini kan, ya. Jadi rumusnya adalah EBITDA 66 ini dikali dalam kurung 1 ditambah sama percentage of change ya, tadi kan gitu rumusnya. Lalu kita anchor, baru dipencet enter. Nah, there is another way untuk melakukan hal ini. Caranya adalah teman-teman ganti ini menjadi namanya bukan C36 lagi. Contoh kolom ini teman-teman mau bikin sensitivity, namanya sensitivity. Nah, jadi di sini kita ganti nih rumusnya. Instead of kita C36, kita tulis sensitivity. Kita ulang ya. Ini belum. Kita ulang. Sama dengan 66 dikali dalam kurung 1 tambah sensitivity. Bentar. Tadi belum keganti. Sorry teman-teman. Nah, kita ubah nih rumusnya teman-teman. Daripada tadi pencet anchoring, kita ubah ke sama dengan 66 dikali, ya kan? Dalam kurung 1 ditambah sensitivity. Nah, teman-teman bisa lihat. Ada kan? Kita tap, lalu enter. Jadi kita tuh nggak pencet anchor kan. Di sini teman-teman lihat nggak ada anchoring, tapi karena name sensitivity bagi Excel adalah kolom ini atau cell ini, sorry, itu akan selalu ya ke refer ke situ. Lalu tinggal Ctrl R, lalu copy formatnya dari sini, ya kan. Alt ES T format. Dapat deh hasilnya sama. Kalau misalnya ini diganti 100% ya dia ikut keganti di bawah. Nah, begitu. Cuman sebenarnya cara yang kedua ini itu tidak terlalu oke sih. Ya, karena kalau misalnya ada orang baca, terus dia lihat sensitivity, sensitivity itu di mana? Mungkin kalau misalnya deket pas pencet F2, oh ternyata sensitivity ini. Bayangin kalau orang bikinnya di bawah, gitu. Dia nyari sensitivity di mana? Better kita kasih tahu aja F48, jadi F terus 48 itu lebih better. Tapi ya siapa tahu ini useful nih buat teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ayo kita sekarang belajar menggunakan trace dependence and trace precedence. Apa tuh maksudnya, fitur apa itu? Seperti yang aku tadi udah jelasin mungkin di bagian segmen kedua ya teman-teman. Ada sebuah fitur yang cukup berguna nih di Excel. Apalagi kalau misalnya kalian lagi bikin model dan juga atau kalian dikasih nih model atau Excel dari teman kalian. Terus dia minta tolong revisi dong atau tolong lihat udah bener atau enggak. Atau kita memiliki tugas untuk mengaudit sebuah model anggapannya gitu. Padahal kita nggak tahu nih kayak lu tuh buatnya ini dipengaruhi sama apa sih? Contoh ya, ini aku buka. Kayak revenue ini mempengaruhi apa aja sih? Kayak sell ini mempengaruhi apa aja? Atau kayak ini rumusnya apa sih, gua ngerti. Nah, inilah gunanya ada fitur trace precedence dan trace dependence. Contoh, kita sekarang pengen tahu kira-kira revenue tahun 2017 itu mempengaruhi apa aja sih. Nah, caranya gimana? Kita pencet Alt, lalu M for formula, dan D for trace dependence. Nih ya, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa revenue tahun 2017 itu mempengaruhi gross profit. Iya dong, masuk akal dong. Gross profit nanti akan mempengaruhi net income, ya kan? Lalu juga akan mempengaruhi 10% ini, kan tadi rumus ya, growth rate 10%. Dan juga ke bawah-bawah nih. Sampai revenue tahun 2017 juga akan mempengaruhi revenue tahun 2018 yang expected, which is make sense. Karena rumusnya tahun 2018 adalah revenue tahun sebelumnya dikali pertumbuhannya 10%, kan kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa klik remove arrow. Contoh selanjutnya adalah tracing precedence. Jadi kalau tadi kita cari tahu kira-kira si revenue 2017 mempengaruhi apa. Nah, kalau trace precedence, rumus selanjutnya, kita mau tahu, contoh, net income tahun 2022 dipengaruhi sama apa? Gimana caranya? Sama kayak tadi, Alt, M, tapi sekarang kita pencetnya P, bukan D. Kita bisa lihat bahwa ternyata net income tahun 2022 dipengaruhi sama EBT dan tax di tahun 2022. Make sense, ya kan? Nah, kalian tuh bisa juga, ini aku pakai mouse ya, kalian klik terus nih trace precedence, kalian klik, 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 sampai akhirnya nggak muncul apa-apa lagi, which is artinya, pada sebenarnya, si 78.000 ini, atau net income di tahun 2022, itu tuh link atau merupakan rumus sebagian dan dipengaruhi oleh revenue di tahun 2017, which is make sense kayak gitu. Jadi inilah gunanya trace precedent dan trace dependence. Coba kita coba sekali lagi ya untuk latihan. Kita mau lihat kira-kira 10% ini mempengaruhi apa. Kita mau ngecek kayak formula yang kita buat di sini benar atau enggak sih? Tadi kan kita bikin formulanya adalah bahwa semua angka di sini itu adalah 10% lebih tinggi daripada angka yang ada di sini. Kan gitu tadi di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau lihat udah benar belum sih model kita? Caranya gimana? Teman-teman pencet ini, ya kan? Kalian pilih ini, lalu trace dependence. Alt MD. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ternyata benar karena memang angka 10% ini mempengaruhi semuanya. Kalau ternyata model teman-teman salah atau model yang kalian lagi audit itu salah, tiba-tiba misalnya aku di sini asal ketik aja jadi 97. Nah, ini kan lihat nih, wah kok nggak ada tanda panah sini? Berarti dia salah nih bikin modelnya kayak gitu. Jadi itulah gunanya fitur trace precedence dan trace dependence. Sekali lagi, trace dependence itu adalah untuk mengetahui nih teman-teman. Sebenarnya sel tersebut, ya misalnya satu sel ini mempengaruhi sel apa aja. Kalau precedence, sel yang kita lagi lihat ini dipengaruhi sama sel apa aja. Kira-kira gitu. Sekarang coba aku pengen ajarin ke kalian juga salah satu cara untuk mengaudit selain tadi fitur tracing dependence dan tracing precedence, yaitu fitur yang namanya go to special. Nah, apa tuh fitur go to special dan apa gunanya? Oke, let's say teman-teman dapat model atau teman-teman habis buat model atau Excel apapun itu terus mau ngecek
Kayak di sini contohnya, di sini kan tujuannya kita pakai warna biru adalah menandakan bahwa yang warna biru itu adalah hard coded number atau ketikan input manual gitu kan, bukan formula. Sedangkan yang hitam itu yang formula. Nah, kita mau ngecek bener nggak sih semua yang udah kita bikin ini, yang warnanya biru itu artinya benar ketikan, dan yang warnanya formula itu benar hitam. Sorry, yang warna hitam benar formula. Kayak gitu kan teman-teman. Atau jangan-jangan ada yang ketikan atau hard coded number tapi warnanya masih hitam. Nah, inilah fungsi dari go to special. Jadi teman bisa pencet F5, lalu pencet special di sini ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ada pilihannya. Misalnya kita mau constant. Constant itu artinya adalah hard coded ya. Kita mau coba Excel select semua constant, jadi semua yang tulisannya hard coded gitu ya, yang harusnya warna biru, kecuali misalnya teks. Kayak gitu. Jadi ya, karena kita maunya taunya angka doang kan, kita nggak mau yang teks, kita pencet oke. Nah, teman-teman bisa lihat, oh yang di select ini benar udah warna biru. Ini juga H, tapi ada ini. Ini kan sebenarnya harusnya warnanya biru ya, kayak gitu. Nah, fungsi F5 ini akan mempermudah kalian melakukan hal tersebut daripada kalian harus cekin sel satu-satu. Sehingga kalau kayak gini, kita tinggal pencet Alt, H, lalu kita mau ganti font color jadi biru kan. Kita ganti jadi biru deh. Nah, jadi teman-teman itu tadi sengaja aku salah ya, bukan aku yang salah gitu. Sengaja supaya teman-teman terbayang apa gunanya. Nah, sekarang coba kita mau coba bener nggak sih yang warna hitam itu semuanya adalah formula. Jadi pencet F5, lalu pencet spesial, lalu teman-teman pencet formula, lalu pencet oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, oh bener ya, yang warna hitam itu semuanya ya beneran formula, emang beneran rumus, selnya isinya rumus. Termasuk ini atas ini, ya kan? Karena atas ini ya emang tadi kita buat agar warnanya, agar dia merupakan rumus dari sebelum-sebelumnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita maunya warna hitam ya. Alt H, FC, lalu warna hitam. Kayak gitu. Jadi yang tulisan ya biarin lah, karena kita peduli cuma angka aja kan. Nah, oke, another fitur yang pengen aku jelasin ke teman-teman itu adalah mengenai conditional formatting. Nah, jadi conditional formatting ini tujuannya adalah, ini aku jelasin aja ya. Misal, kita blok bagian ini. Ya. Kita mau bilang, oh yang angkanya di bawah 10%, ya, atau misalnya di bawah 6% itu adalah angka yang sebenarnya nggak material lah. Jadi kita mau ubah warnanya. Daripada kita ubah satu-satu nih, kayak, oh ini kita ubah jadi warna misalnya putih, jadi nggak penting gitu. Contohnya, kalau pencet Ctrl Z untuk undo, kita bisa pakai rumus conditional formatting. Jadi kita bold, lalu kita pencet Alt, H, lalu L. Lalu pencet H for highlight cells rules, lalu kita pencet L for less than. Nah, di sini kita bisa tulis anything less than, jadi apapun yang lebih kecil daripada 6%, kita pencet custom format. Nah, kita bisa otak-atik di sini. Di sini aku maunya no color, lalu juga no border, kayak gitu ya. Nah, aku mau yang di bawah 6% itu warnanya jadi abu-abu lah, abu-abu nggak hitam. Karena itu anggapannya imaterial ya, atau nggak terlalu penting, jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu di bold. Oh, ternyata kurang kelihatan nih kalau kayak gini. Ya udah, abu-abunya aku ganti yang bawahnya ini deh, supaya masih agak kelihatan. Nah, teman bisa lihat, jadi angka yang menurut kita nggak penting itu jadi ya di fade out lah anggapannya gitu. Nah, another useful juga penggunaan dari conditional formatting, misal kayak gini. Kita ulang lagi ya, Alt, H, lalu L, lalu kita H, lalu kita misalnya bikin greater than. Jadi anything greater than 90.000, atau misalnya di sini ada 90 million ya, karena in thousands kan. Thousands. Jadi apapun di atas 90.000 itu aku mau warnain jadi green ya, kayak gitu. Dan aku lakuin hal yang sama lagi, Alt H, L, H, lalu less than. Sekarang aku mau apapun di bawah 90.000 ya, itu warnanya jadi light red filled with dark red. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih mudah nih bagi teman-teman untuk mengetahui atau menganalisa kayak, oh yang jelek tuh kalau menurut aku yang jelek tuh di bawah 90.000. Coba kita cari deh dari angka ini, yang jelek tuh di tahun berapa atau yang masih kurang tuh di tahun berapa. Ya ini sederhana aja sebenarnya, kita bisa lihat sih tanpa kayak ginian. Cuman kan yang namanya manusia suka sama yang namanya visualisasi. Nah, dengan begini akan membantu teman-teman untuk mendetek nih dan menganalisa menjadi lebih mudah lagi. Oke teman-teman, sekarang aku mau ajarin ke teman-teman mengenai namanya dynamic titles and headers. Nah, apa tuh dynamic titles dan juga headers? Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di sini kita close ya, kita tutup semuanya. Oke, ini karena memang belum di grup, coba kita grouping, Alt A G G, lalu kita rows, ya, kita group satu lagi. Jadi sekarang kita udah punya sesuatu yang rapi ya teman-teman. Sekarang kita mau bikin income statement di sini. Ini kan cuma income statement ya. Teman-teman bisa jadiin ini formula untuk masukin semua yang ada di sini. Maksudnya apa tuh? Misalnya gini, kita pencet F2, lalu kita move ya ke sini, kita bikin ini jadi rumus. Lalu kita bikin apostrof ya, lalu spasi, apostrof, tanda dan, lalu kita pencet A1, lalu kita pencet enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa income statement unitnya adalah ribuan dolar ya, atau di sini teman-teman bisa ganti lah jadi in. Oke. Nah, jadi di sini ikut ganti tanpa harus teman-teman ganti atau ketik manual gitu, dengan menggunakan rumus ini. Sama dengan tanda kutip, lalu tulisan apa yang teman-teman mau tulis, spasinya itu juga harus dimasukin ya. Lalu pakai penghubung tanda dan. Kita bisa bikin sesuatu yang bahkan lebih dynamic ya. Contohnya gini. Teman-teman mau bikin bahwa di sini isinya adalah EBITDA. Misalnya kita mau EBITDA tahun 2022. Instead of nulis kayak gini, teman-teman bisa bikin loh kayak gini. Sama dengan EBITDA ya, lalu tanda dan, lalu tanda ini, spasi ini, lalu tanda dan lagi. Lalu teman-teman refer ke 2022 kayak gitu. Lalu pencet enter. Teman dapat EBITDA in 2022. Nah, berapa EBITDA in 2022? Tinggal refer aja ke bagian sini. Nah, kayak gitu deh. Sekarang teman-teman udah punya, udah tahu sekarang cara bikin dynamic titles and dynamic headers. Semoga semua fitur di segmen-segmen ini yang udah aku ajarin berguna untuk kalian ke depannya.
Oke teman-teman, di segmen ke-6 atau segmen terakhir sebelum segmen penutup ini, kita akan mempelajari beberapa fungsi utama yang paling penting untuk dipahami dan digunakan saat kita melakukan financial analysis dan belajar membuat financial modeling. So, selamat belajar. Oke teman-teman, fitur selanjutnya yang mau aku jelasin ke teman-teman adalah fitur date atau tanggal ya di Excel. Karena yang namanya building a financial modeling or analysis itu biasanya sangat amat bergantung sama tanggal ya kan. Ada data yang sifatnya data tahunan atau annual data, atau ada data yang sifatnya bulanan atau monthly data. Nah, jadi gimana cara aku jelasinnya gini teman-teman. Misalnya di satu section namanya time periods ya. Periods di sini. Aku buat. Misalnya kamu mau di sini monthly data, di sininya annual data. Di Excel ada fungsi yang namanya today. Jadi today lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, ini karena nggak kelihatan, kita bisa klik ini 2 kali supaya nanti jadi kelihatan. Ya, nah, jadi fungsi today itu dia menarik data sekarang atau hari ini. Jadi kalian bisa tahu data hari ini. Maksudnya data hari ini maksudnya tanggal ini, tanggal itu tanggal hari ini. Dia menarik tanggal hari ini. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman close lalu buka di besok. Ini kan sekarang tanggal 26 Juli ya. Misalnya buka di besok. Nah, ini nanti akan otomatis berubah jadi 27 Juli. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang yang mau kita lakuin, ini untuk kepentingan contohnya aku pindah ke bawah ya, Ctrl X, Ctrl V, jadi cut pindah ke bawah. Lalu aku mau, ini kan formula ya, aku mau ya udah ada tanggal yang fix, misalnya tanggal 26 terus. Ya kita bisa Ctrl C, lalu ke atas, Alt E, S, lalu V for values gitu. Nah, teman-teman lihat deh, Excel itu kalau misalnya ini kan formatnya udah bener date ya, tapi di atas ini formatnya adalah general. Kalau formatnya salah, dia itu suka jadi angka kayak gini. Ini kan jadi nggak berarti kan, sehingga teman-teman bisa pencet ini number atau F1 ya. Lalu kita pindah ke bagian date. Nah, teman-teman tinggal pakai aja nih, pilih aja date mana yang teman-teman mau kayak gitu. Kalau aku pakai standar aja ya. Jadi kalau di Indonesia kan hari, day, month, year gitu di ini. Nah, sekarang teman-teman punya dua deh. Di sini ada yang rumus ya kan. Di sini ada yang bentuknya itu tulisan atau hard coded. Sehingga di sini perlu kita ubah ya teman-teman. Jadi font color kita ubah jadi warna biru. Nah, ini aku pindahin ya sini. Lalu ini aku delete ya. Karena teman-teman udah tahu fungsi day. Nah, lalu kita mau building, mau nge-build sebuah model, itu kan pasti kita start dari point zero ya, atau dari waktu nol, ya kan teman-teman. Waktu nol, lalu misalnya ini 1 tahun atau 1 bulan sebelumnya itu satu tahun selanjutnya lagi 2, gitu kan 3 dan seterusnya. Nah, jadi di sini aku mau bikin dulu nih teman-teman. Di sini anggapannya nol, lalu di sampingnya adalah sama dengan sebelumnya ditambah 1. Nah, ini gunanya apa nanti teman-teman akan tahu. Aku Ctrl R, udah gitu semua. Misalnya kita itu sekarang ada di bulan Juli, ya kan. Kita mau data kita itu akhir Juli nih. Itu gimana teman-teman cara bikinnya? Ada rumusnya namanya EO month, di end of month. Ya. Jadi ntar Excel akan secara otomatis mengekstrak hari terakhir di bulan tersebut. Jadi gimana? Ini kita bikin dalam kurung ya. Kita tulis start date-nya adalah ini. Iya dong, karena start date kita kan yang tanggal hari ini gitu. Misalnya di aku hari ini tanggal 26 Juli. Lalu kalau teman-teman koma pakai koma, kalau titik 2 pakai titik 2 tergantung Excel ya. Lalu aku tulis months-nya 0. Karena aku nggak mau tambah months gitu. Karena ini D0 gitu. Atau misalnya titik 0. Aku kurung chat tempat. Jadi dia otomatis dia tahu bahwa akhir Juli itu adalah tanggal 31. Nah, karena ini kita udah link, teman-teman bisa lihat ya. Ya kan? Kita kan mau copy ke samping. Nah, tapi sebelum kita copy ke samping, perlu bagi kita untuk meng-anchor C55 agar selalu mereference ke sini. Nah, kita pencet F4 ya kan. Baru nanti kita copy ke samping. Teman-teman bisa lihat. Ini sekali lagi karena kegedean tulisannya kalian bisa block ya. Lalu klik ini 2 kali. Nah, itu langsung kelihatan nih semuanya. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia tuh otomatis mengambil akhir tanggal di setiap bulan berikutnya. Ya kan? Karena di sini 1, jadi kan artinya 1 bulan setelah tanggal 7 tuh. Setelah bulan 7 atau sebelum Juli, dia otomatis kan bisa lihat tuh. Rumusnya ya, otomatis. Dia melink ke atas. Nah, itu gunanya. Jadi kalian bisa lihat. Lalu sekarang kita misalnya mau annual data. Ya kan? Di sini caranya kita punya akhir tahun. Kalau ini kan bulanan ya, nambah sebulan, 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 sebulan terus sampai tahun tanggal bulan ke-6. Kita sekarang mau data tahunan. Jadi tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2. Caranya gimana? Sama dengan date. Nah, dalam kurung ini cara membacanya adalah gini. Fungsi date itu akan menampilkan sebuah year, month, and day sesuai dengan perintah dari kita. Jadi kita mau nih, date ini kan di sekarang ya, jadi akhir tahun ini. Nah, jadi year-nya kita pakai rumus year dalam kurung. Nah, rumus year ini kita link ke sini teman-teman. Nah, kenapa kita link ke sini? Karena kita mau Excel ngambil year dari tahun 2021, ya kan? Dari sekarang, hari ini, gitu, tanggal hari ini. Jadi kita mau ekstrak 2021-nya aja, nggak 7-nya, nggak 26 ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Lalu kita kurung, kita plus, ya, 0. Karena ini baru titik pertama. Lalu kita tutup kurung. Sorry, sebelum kita tutup kurung. Kita masuk ke bagian month. Month, akhir bulan dari setiap tahun. Jadi akhir tahun itu kan bulannya selalu 12. Jadi kita tulis saja 12. Dan D-nya di bulan Desember akhir tahun itu kan pasti 31. Jadi kita tulis 31. Lalu kita tutup kurung. Dan jangan lupa untuk mereference atau men-anchor ya ini ya. Supaya selalu ke C55 ini. Lalu kita pencet enter. Lalu bisa geser ke kanan. Ctrl R. Kita bisa lihat bahwa ini nambah setahun ya. 2021, 2022, 2023, 4, 5, dan seterusnya. Nah, fungsi date, lalu fungsi year, fungsi end of month, fungsi pokoknya berhubungan dengan tanggal itu akan sangat berguna jika teman-teman membuild yang sebuahnya yang
fungsi ini semua, fungsi year, month, date ini akan berguna apabila teman-teman itu misalnya lagi ngebuat atau lagi memforecast discounted cash flow atau DCF. Nah, ini akan sangat berguna. Jadi semoga ini berguna ya ke depannya untuk teman-teman. Oke teman-teman, tadi di video sebelumnya aku bilang bahwa semua function yang hubungannya sama data dan lain-lain itu sama date dan lain-lain itu gunanya adalah saat kalian ngebikin model untuk discounting cash flow atau apapun yang hubungannya sama cash flow lah basically. Nah, dalam konsep cash flow ada yang namanya stub period. Apa itu stub period? Ini aku jelasin pakai rumus selanjutnya dari yang hubungannya sama time period. Anggap ada monthly ya period dan juga annual period. Saat kita ngebuat model, saat kita memvaluasi sebuah perusahaan, terkadang kita misalnya ngevaluasi, kayak contoh, aku ngevaluasi discounted cash flow itu di tanggal 26 bulan 7. Padahal cash flow yang aku analisa itu cash flow akhir tahun, kayak gitu kan. Sehingga ada selisih nih antara waktu aku terima, ya kan? Saat aku memvaluasi sama saat aku valuasinya gitu. Which is akhir tahun, which is masih beda berapa bulan atau berapa bulan lagi gitu kan dari akhir tahunnya. Nah, itu ada selisihnya. Sehingga itu akan mempengaruhi perhitungan kita. Nah, di Excel ada rumus otomatis untuk bisa mengkalkulasi selisih tadi. Nah, selisih tadi itu namanya adalah stub period. Kayak gitu, teman-teman. Kayak contoh, misalnya monthly ya. Aku pengen tahu berapa sih jarak dari tanggal 26 bulan 7 ke tanggal 31 bulan 7. Misalnya itu cash flow yang lagi aku valuasi gitu ya, bulanan ya. Jadi aku pakai rumus yang namanya year frac atau year fraction. Year frac buka kurung start date. Start date-nya aku mau ini ya. Terus aku anchor karena akan selalu di sini gitu kan. Nanti kalau aku copy ke samping biar nggak berubah. Lalu end date. End date-nya apa? Ini. Lalu tutup kurung benar. Nah, supaya lebih rapi, kita pencet Ctrl 1 karena kita mau formatnya itu number, distribu separator, lalu minus ini dan decimal place-nya mau 3 aja. Tuh. Nah, lalu aku bisa copy ke kanan, lalu aku copy ke bawah. Maksudnya apa nih? Artinya tanggal 26 bulan 07 itu menggambarkan masih ada 0,014 lagi yang masih harus kalian terima sampai akhirnya sampai ke tanggal 31. Nah, itu kalau agak susah, teman bayangin gini. Misalnya di akhir tanggal 31 Juli, teman-teman tuh dapat 1 juta. Kayak gitu. Nah, sekarang di tanggal 26, itu artinya teman-teman udah terima sekitar berapa persennya gitu kan. Sehingga yang masih teman-teman harus terima itu sisanya, which is 0,014-nya. Kayak gitu. Itulah maksud dari stub period, selisih antara tanggal kita evaluasi atau tanggal kita bikin sekarang dengan certain date yang udah kita tentuin. Ya, kayak contoh nih, kalau misalnya kita mau tahu 26 Juli sampai akhir tahun 2021, itu masih ada 0,4321. Sorry, 431. Ya kalau misalnya kita di sini 1 Juli, ya misalnya 1 Juli ya mungkin 0,5 ya teman-teman. Karena kan tuh 0,5 karena 1 Juli itu artinya 6 bulan, ya kan? Teman nangkap lah artinya lah ya. Jadi 26 segini. Nah, kalau misalnya jarak dari 26 ke tahun 2022 akhir tahun ya tinggal tambah satu aja gitu kan. Satu tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi dan lain-lain. Nah, ini gunanya itu saat kalian evaluasi atau misalnya menghitung yang namanya cash flow. Sehingga kalian tuh saat bikin kalian juga memperhitungkan yang namanya stub period tadi, STUB, stub period. Semoga berguna ya ke depannya. Oke teman-teman, sekarang aku mau ajarin ke teman-teman mengenai sebuah fungsi yang namanya sum product, average, dan median. Apa sih itu sebenarnya? Anggap teman-teman mau bikin satu section lagi, itu namanya adalah cost analysis. Nah, kalau belum dibuat dulu ya, pakai Ctrl B gitu. Lalu teman-teman mau pindahin atau select semua cost yang ada di sini, pindahin ke bawah. Jadi kita sambil pencet Ctrl, teman-teman pilih GeoGS, sambil ditekan ya, CTRL atau Ctrl, SG&A, depreciation, interest, and tax. Ini kan ya, lalu pencet Ctrl C. Scroll ke bawah, lalu pisahin di sini, Ctrl V. Ups, salah. Karena tadi kita ulang lagi, sambil pencet Ctrl, depreciation, interest, Ctrl C di sini. Lalu kita pencet sini, Ctrl V. Nah, teman-teman kayak gini ya. Tadi ternyata salahnya adalah karena bagian sini aku select juga nih. Jadi select yang bagian atasnya aja ya. Udah selesai kan? Nah, sekarang selanjutnya adalah teman-teman mau coba untuk melink angka-angkanya. GeoGuessr itu kan berarti sama dengan ini. Habis itu kalau misalnya SG&A berarti sama dengan ini. Lalu depreciation juga sama dengan ini. Interest juga sama dengan ini. Lalu taxes sama dengan ini. Selanjutnya teman-teman bisa blok ini semua lalu pencet Ctrl R untuk isi ke samping ya kan karena udah sama. Nah, selanjutnya mungkin untuk melakukan cost analysis teman-teman bisa tambah satu line lagi namanya total. Total. Kita mau lihat dong total. Biasanya kan orang total itu kan rumusnya adalah sama dengan sum terus diblok semuanya. Ada cara lebih cepat yaitu dengan pencet alt equal atau alt sama dengan. Nah, tapi tekannya itu harus agak cepat ya teman-teman. Atau alt lalu sama dengan. Kalau gini tuh jadinya error. Tapi tekannya mungkin harus sambil ditekan. Jadi altnya jangan dilepas, alt sama dengan kayak gitu. Altnya jangan dilepas ya. Karena hasilnya inilah. Teman-teman bisa langsung blok ke kanan. Nah, mungkin karena ini total bisa kita blok juga nih. Kita Ctrl B lalu kita tambahin border. Alt H B P tambahin border. Nextnya mungkin teman-teman mau hitung average ya kan simple aja mau hitung average kan. Nah, untuk hitung average tentunya Excel itu ada rumus average supaya lebih gampang sama dengan average dalam kurung itu lalu blok atasnya dapat the average ya kan untuk hitung rata-rata cost lah. Nah, terkadang saat kita melakukan analisa atau apapun itu kita juga menghitung namanya weighted average. Jadi kita asumsi ini misalnya menurut kita cost-cost ini tuh ada cost yang lebih risky daripada cost yang lainnya atau kita menilai sesuatu terus kita bilang oh ini sesuatu yang lebih risky. Anggap kalau netral itu kita tulis huruf
Di bawah 10 itu berarti tidak terlalu risky. Di atas 10, misalnya 11, itu artinya risky. Nah, ini contoh ya, ini aku asal aja, tapi misalnya saat kalian melakukannya, kalian ada perhitungan-perhitungan seperti ini. Kita mikir bahwa COGS itu ya aman lah, dia nggak akan naik terlalu banyak atau nggak akan turun terlalu banyak. Kalau SG&A itu nggak terlalu risky deh menurut kita, dia tuh bakal ya turun terus atau relatif stabil. Nah, ini aku asal-asal aja ya tulis ya angka-angkanya kayak gini, jangan namanya kecilan, 7. Sekarang kita hitung dong, kan ini tujuannya kita bikin ya skala gini, itu tujuannya adalah untuk menghitung yang namanya weighted average. Itu rata-rata tertimbang ya kan. Ada rumus yang cara tepat untuk menghitung weighted average di Excel. Rumusnya adalah sama dengan sum product. Kita pencet tab, lalu kita pilih. Array pertama kita pilih weightingnya dulu. Kan kita weightingnya dengan bagian kiri ya. Jadi kita bold, kita select ini, kita anchor karena kita nggak mau itu berubah. Benar kan? Lalu, sorry jangan kurung dulu. Titik 2 koma. Kita pilih array yang kedua, which is ini kan. Nah ini jangan di anchor karena kita mau copy ini rumusnya ke samping kan. Sehingga nanti kita mau ini juga berubah pindah-pindah ke sini. Dibagi sama sum dari weightingnya ini. Lalu kita anchor karena kita nggak mau ini berubah. Nah, let's look at the logic behind this rumus. Sum product itu artinya adalah rumus yang mengalihkan array satu ini dengan array kedua. Jadi kita kaliin 10 dengan 67.500, kita kaliin 8 dengan ini, 11 dengan ini, 14 dengan ini, dan 7 dengan ini. Lalu kita bagi dengan ini semua weighting ya. Jadi kita dapat yang namanya weighted average. Benar kan? Jadi kita bisa pencet enter, lalu kita Ctrl L sampai. Nah, ini kan karena formatnya belum rapi ya. Ini udah bentuknya angka tapi ini belum. Nah, ada cara selain bisa Ctrl C lalu Alt E S for formats gitu T ya. Ada cara mungkin yang nanti bisa lebih cepat bagi teman-teman. Yaitu namanya format painter. Jadi pilih format yang udah benar, kita pencet ini, lalu kita blok semua yang mau kita ubah, lalu pencet lepas saja. Nah, itu otomatis ubah formatnya sesuai dengan yang asalnya kayak gitu. Nah, mungkin ada satu hal lagi yang teman-teman bisa gunakan kalau misalnya gunain Excel untuk statistik itu adalah mencari yang namanya median. Nah, jadi rumusnya simpel aja, tulis median, lalu blok ini bisa langsung geser ke tanda. Nah, kira-kira itulah fungsi kalau melakukan cost analysis. Kalian bisa include totalnya, average, weighted average, dan also mediannya untuk melihat bahwa cost ini tuh anomali atau enggak sih. Kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, formula atau function berikutnya yang juga paling sering digunakan dalam membuat financial modeling ataupun financial analysis menggunakan Excel adalah if statements. Di sini aku mau coba jelasin ke kalian, kira-kira if statement itu logiknya atau cara gunainnya gimana sih, supaya kalian lebih tergambar, apalagi untuk yang belum pernah sama sekali. Coba kita mau insert satu sel dulu di bawah ini. Kalian bisa pakai shortcut Alt, H, I, lalu insert row ya, R. Jadi ada satu baris lagi. Di sini aku mau tulis stop or full year. Jadi aku mau lihat nih, angka yang di atas ini menggambarkan stop period atau full year. Nah, rumusnya gimana? Kita pakai if, sama dengan if dalam kurung ini lebih kecil dari satu. Nah, maka jadi kita set a logical test. Kita lihat dulu syaratnya apa, kondisinya apa. Jadi kalau if kan jika ya, jika benar D60 di bawah satu, maka ya kan, aku akan tulis stop karena dia di bawah satu. Tapi kalau misalnya di atas satu atau ternyata logical test terbukti salah ya, jadi value is false, maka aku tulis full year. Gitu ya. Aktif, geser ke kanan. Nah, benar dong kalau di atas satu jadi full year, di bawah satu jadi stop. Nah, kita bisa align ke kanan ya supaya jadi rapi dengan pencet Alt H A R. Nah, another way to use this adalah misalnya ini. Kalian mau tulisannya misalnya ada return total expenses kayak gitu teman-teman. Let's say if di atas 150.000 ya kan, atau if di bawah 150.000 kayak gitu. Nah, ini if di atas atau sama dengan 150. Ini nggak usah di bold. Maksudnya apa nih? Contoh gini. eh di kolom yang bagian ini aku mau, kan kita tadi udah hitung total cost ya. Nah, aku mau if total cost di atas atau sama dengan 150.000, ya, aku mau return gitu. Jadi aku mau sheet ini ditulis lagi di bagian bawah. Tapi jika salah ya, itu nol. Jadi nggak usah tulis apa-apa. Nah, kayak lihat-lihat ya. Ini kan di bawah 150.000. Jadi ya di sininya nol. Tapi gimana dengan kalau kita copy ke kanan? Nah, saat menyentuh di atas 150.000, dia otomatis taruh di sini. Jadi otomatis return. Nah, kita bisa set untuk rumusnya selanjutnya. Berarti tinggal sama dengan if dalam kurung ini di bawah 150 ya, ya, maka value if true ini. Value if false 0 sama. Ini akan kebalikannya aja. Nah, lalu untuk memastikan benar atau enggak, kita bisa pakai rumus artikel atau sum, rumus totalnya. Kita copy. Nah, ini kan total ya, jadi supaya lebih rapi, mungkin bisa Alt H B P, kita bold, ya kan? Kita tulis total juga boleh. Nah, lalu karena ini formatnya masih pada berantakan, belum kayak ini pakai koma dan titik, kita bisa buka ini, lalu kita Ctrl 1, lalu kita tulis ke number, decimal place 1, use operator, dan ini. Nah, sekarang menjadi lebih tergambar, ya kan, lebih jelas. Nah, another way to use if statement adalah untuk bikin error checking. Nah, dalam bikin model itu penting banget nih untuk kita bikin namanya error checking. Contoh, kalau kita bikin model yang isinya balance sheet, di mana kan harta harus sama dengan utang tambah modal.
Jadi kalau misalnya harta yang kita hitung ternyata tidak sama dengan utang tambah modal, kita harus tahu itu sehingga ditulis error kayak gitu kan. Nah, contoh di sini kita mau bikin ya. Harusnya rumus yang kita buat di sini itu akan sama dengan yang ada di sini. Ya, total ini harus sama dengan ada total yang di atas ini. Karena dua-duanya ya total expense gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pakai if statement untuk membuat error checking. Mungkin di sini ya kayak ini buat apa sih? Nah, tujuannya itu aku mau bikin kalian paham if statement itu gunanya apa. Kayak gitu teman-teman. Ini kita bikin sama dengan if dalam kurung ini sama dengan ini ya. Jadi kita yakin ini sama, kita tulis oke. Tapi kalau ternyata nggak sama ya kan value if false kita tulis error. Oke. Kita geser klik ini, Ctrl R, Alt H, AR supaya rata ke kanan. Nah, apa ya implikasinya? Kalau misalnya ternyata di sini salah ya, rumus kita salah, ada satu, dia otomatis akan langsung error karena ini dan ini nggak sama teman-teman, ya kan? Nah, another way to make it more dynamic, ini kan kalau kita lihat kan 150-nya aku masih ketik ya. Kita tulis aja teman-teman, sorry, ini kita undo. Kita tulis aja sini 150, tuh warga ya. Kita tulis juga di sini 150. Kita copy formatnya buat di sini. Nah, kurang 01, kurang 01, kurang 01. Oke, kita bikin more dynamic. Jadi 150 ribunya ini aku delete, aku ganti sama ini. Sebentar, salah. 150-nya ini aku ganti sama ini. Nah, lalu kita anchor. Nah, ini kan jadi lebih dynamic ya. Jadi kalau mau nggak 150, misalnya mau 45 aja ya tinggal diubah. Nah, hal yang sama aku lakukan, aku terapkan untuk di sini. Kita delete ya, ini mau kita ganti sama ini. Lalu kita anchor, supaya nggak berubah. Atau error ke kanan. Nah, kira-kira itulah gunanya if statement, bisa untuk error checking dan berbagai hal lainnya, dan semoga ini berguna untuk teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, jangan lupa apapun yang hard coded atau tulisan ketikan itu harus kita warnai warna biru ya teman-teman. Kok jadi hijau? Warna biru. Jadi ini semua ini kan warna biru ya, harusnya Alt H F C. Kita ganti ke warna biru. Ini juga tadi di atas ada Alt H F C. Kita ganti ke warna biru supaya ya mengikuti best practice lah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut bagian selanjutnya di video berikutnya ya. Hal selanjutnya yang mau aku ajarin ke kalian adalah fitur rounding atau pembulatan dan juga absolute. Ya, apa itu absolute nanti kita bahas. Rounding, rounding itu kan bahasa Indonesia adalah pembulatan. Oke, so assume di sini kita buat ini semua, lalu kita bikin desimalnya jadi banyak ya, nggak cuma satu. Kita mau tambahin alt H0, alt H0, alt H0. Jadi ada 4 ya desimalnya. Nah, sekarang kita mau melakukan yang namanya rounding. Ya, kita rounding decimals. Sini aku tulis 0, nanti kelihatan gunanya apa? Alt H AC, kalau aku warnain ya. Jadi warna biru. Sorry, salah. Fontnya yang aku mau warnain. Nah, oke. Sekarang ada fitur yang namanya round atau pembulatan. Ya teman-teman, round. Kita mau round apa? Misalnya kita mau round weighted average di sini ya teman-teman. Kita mau round ke, misalnya kita nggak round dulu deh. Kita anggap ini 0. Kita, ini ya, kita enter. Nah, maka dia akan ngeround angka weighted average ini ke desimal terdekat. Karena di sini 0. Kalau misalnya nanti kita tulisnya 1, ya dia akan round ke 1 desimal. Kita tulisnya 4, gitu. Akan sama karena di belakang ini 4 desimal kan. Kalau tulisan 0 kita round ke whole number gitu anggapannya. Bukan koma. Kalau tadi kan ada komanya. Kalau misalnya mau 1 desimal di pembulatannya gini. Jadi sama. Kalau misalnya 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau 0 itu akhirnya artinya adalah whole number. Ya kan? Nomor bulat whole number. Jadi kalau misalnya mau ada 1 desimal boleh, pembulatan kedua desimal terdekat boleh, ketiga desimal terdekat boleh, keempat desimal, kelima dan sesuai kebutuhan kamu. I will leave it at 3. Sekarang kalian juga bisa melakukan rounding dengan multiple. Nah, maksudnya apa? Aku Ctrl D untuk isi ini, aku anggap 100. Rumusnya itu adalah M round. Karena aku mau M round tadi weighted average dengan multiple 100 misalnya gitu. Ntar aku jelasin apa maksudnya. Ini aku bikin dulu ya. Nah, 100 itu artinya aku mau ngebulatin ini ke ratusan terdekat. Jadi kalau ratusan terdekat ya 20.300 karena kan masih di bawah 50 kan belakangnya kan. Kalau misalnya di sininya 2356 mungkin jadi 20.400. Jadi ke ratusan terdekat. Mau ke ribuan terdekat, mau ke nol. Kalau nol tuh basically ke nggak ada ya kan. Satu, kalau satu tuh ke angka bulat terdekat kayak gitu. Jadi terserah kalian mau roundingnya tuh pakai multiple. Jadi ini juga akan sangat useful sih buat kalian selanjutnya saat membuat pembulatan. Apalagi kalau mau bikin model yang angkanya tuh kelihatannya jelek banget, terus kayak sebenarnya mau bikin rapi deh kayak gitu. Jadi di rounding aja gitu. Misalnya di sini aku will leave it ke 100, pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, karena ini juga masih jelek, sehingga aku mau dong formatnya aku samain nih. Jadi aku format painter, lalu aku paste aja ke sini. Kayak gitu. Jadi sama. Nah, terus terlalu banyak angka nolnya kita alt H9, alt H9, alt H9. Jadi cuma satu. Jadi lebih rapi ya. Nah, lalu ada fitur terakhir yaitu absolute. Absolut apa? Ya seperti kalau kalian pernah belajar matematika, artinya kalian mengubah sesuatu yang negatif jadi positif. Itu artinya absolut, angka absolut. Nah, misalnya kalian itu punya total expense itu bentuknya negatif ya. Misalnya gini kan, negatif. Kalian mau bikin ini jadi positif. Kalian bisa pakai rumus ABS atau absolut, pindah ini. Nah, jadi bentuknya akan jadi positif. Nah, kira-kira itu penggunaan absolut. Tapi di sini aku tidak ya. Yang penting kalian tahu lah penggunaan ini gimana. Kita ketemu di video berikutnya. Fitur selanjutnya yang mau aku jelasin ke teman-teman itu adalah fitur small, large, min and max. Nah, mungkin aku start dulu dengan min and max ya, karena min and max ini mungkin fitur yang orang mungkin lebih sering pakai lah, ya kan. Nah,
assume misalnya kita mau cari angka paling kecil di sebuah kumpulan data. Contoh di sini aku mau cari cost yang paling kecil. Rumusnya kan tinggal sama dengan min dalam kurung, ya aku tulis aja number-nya apa aja gitu kan, which is ini semua ya. Aku blok semua. Gampang kan? Ya udah aku tinggal copy ke kanan. Nah, sekarang aku mau cari max, ya udah tinggal sama dengan max dalam kurung. Ya sama kayak tadi kan, tinggal pilih ini dalam kurung, digeser. Ini kan fungsinya adalah kita tahu mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, I will introduce to you guys fungsi yang mungkin jarang orang pakai atau jarang orang dengar, tapi sebenarnya cukup useful, yaitu adalah small dan large. Assume ada asumsi ya. Jadi di sini aku copy aja sih ke sini. Aku copy ya, so aku tulis aku dulu. Maksudnya apa nih? Misalnya small, rumusnya gini. Rumusnya adalah small dalam kurung, kita pilih kayak tadi array-nya mau yang apa datanya, ya. Lalu kita pilih si asumsinya ini satu misalnya. Aku anchor ya, karena nanti akan aku copy ke kanan. Nah, oh, supaya lebih bagus, ini aku akan format painter ya, jadi supaya sama. Terus copy ke sini. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya small satu, which is itu the first smallest, ya atau the smallest ya kayak gitu. Tapi kadang kita pengen tahu what is the second smallest. Kita tinggal ganti ini kedua. What is the third smallest? Apa yang paling kecil tapi urutan ketiga? Ketiga paling kecil, keempat paling kecil, kelima paling kecil. Ya, basically kelima paling kecil adalah yang paling besar karena kan di sini ada 5 array ya. Misalnya sekarang kita mau ganti, oh aku pengen tahu dong cost yang ketiga paling kecil tuh apa ya? Ketiga paling kecil berarti 16,5, which is SG&A. Itu adalah cost ketiga paling kecil. Nah, large sama fungsinya. Cuman ya di sini kalian lihatnya dari yang paling besar. Jadi large dalam kurung, blok ini semua, tutup kurung, sorry jangan tutup kurung dulu ini, ada kutip, baru anchor. Lalu kalian tinggal geser aja ke kanan. Nah, kan kalian mau tahu kalau satu terus large itu artinya the largest, jadi yang paling gede, kedua terbesar, ketiga terbesar, keempat terbesar, atau kelima terbesar, which is adalah yang smallest, kayak gitu kan. Ini juga. Nah, ini kan jadi kebalikan. Jadi ya itulah fungsi dari function small dan juga large. Semoga berguna nih buat teman-teman ke depannya jika misalnya lagi ngebuat tugas di Excel. Function selanjutnya atau formula selanjutnya yang mau aku jelasin ke kalian itu adalah formula if error. Nah, terkadang saat kita bikin Excel, kita kan suka dihadapi dengan tulisan error ya. Salah satu errornya misalnya ya, mungkin teman-teman pernah ketahui adalah div 0. Sorry, div 0. Atau misalnya error tulisannya adalah value. Padahal sebenarnya error tersebut ya bukan error, atau misalnya kayak kita membagi sesuatu dengan 0 itu hasilnya kan div 0. Misalnya contoh ya, aku di sini aku tulis 0. Aku mau bagi total ini dengan 0 kayak gitu misalnya. Ini kan keluarnya ya div 0 karena ya error gitu kan teman-teman. Nah, instead of tulis 0, kita mau itu jadi NA atau not available. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus yang namanya if error sama dengan if error dalam kurung. Nah, jadi kalau apa nih? Ini dibagi sama 0, kita anchor ya, itu error, maka tampilkan NA. Ya, jadi bukan tampilin div 0 tapi tampilkan NA. Jadinya NA ya kan. Kita rata kanan ya, Alt A, AR. Nah, kita tinggal copy ke kanan. Kalau misalnya, sorry salah, kita copy ke kanan, Ctrl R. Kalau misalnya kita ganti satu ya dia jadi muncul. Ini formatnya masih jelek ya, aku benerin dulu format painter. Aku lebih suka pakai itu sih sebenarnya, format painter. Nah, tapi kalau 0 dia jadi not available ya. Kita rata lagi ke kanan, jadi berubah. Kayak gitu ya, 1, 2, 3 bisa, tapi kalau jadi 0 bukan div 0. Another error yang biasa kita encounter adalah kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita mau jumlahin ini dengan sesuatu yang error atau not available, ya kan? Kita dapat rumus value. Karena di sini not available gitu. Dia di tag-nya bukan sebagai 0 tapi sebagai error message yang kemudian disamarkan menjadi tulisan NA. Kita padahal masih pengen tetap ngetik gitu ya. Oh, aku jadi value. Value. Yang bisa kita lakuin adalah begini. Kita tulis if error sekali lagi ya. If ini ditambah ini itu error, maka display zero. Ya gitu. Kalau kita tutup, kita bikin. Maka ya dia display zero karena kebetulan di sini NA-nya 0. Tapi kalau jadi satu ya dia jadi sama. Kita jumlahin, ya kan? Kita jumlahin ini dengan ini. Nah, itu gunanya teman-teman, kalau kita pencet 0 jadinya dia 0. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang aku mau jumlahin ya kan, kita bisa dia di tag sebagai zero. Kalau misalnya di sini error, di sini zero. Contoh, aku mau jumlahin ini tambah ini. Aku bisa dapat hasilnya 109. Padahal kalau tadi aku dapatnya value. Nah, karena sekarang di sini di tag 0, jadi aku bisa jumlahin nih 109. Nah, kira-kira itulah gunanya if error. Kalian bisa menyamarkan tulisan error menjadi sesuatu. Kalau menurut kalian error tersebut sebenarnya bukan error, tapi emang begitu aja gitu. Atau harusnya not available. Semoga bermanfaat ya. Oke, fitur terakhir atau function yang terakhir atau formula ya, kita rumus atau apapun itulah kalian bisa sebut, basically rumus lah yang aku mau ajarin atau fitur terakhir yang aku mau ajarin ke teman-teman itu adalah fitur find and replace. Ya, mungkin di sini udah banyak yang tahu ya, tinggal pencet Ctrl F kayak gitu kan. Misal kita mau ganti USD dollar ya, tadi USD dollar, USD dollar ini hilang nih ya kan. Kita ketik dulu in USD dollar misalnya gitu. Nah, kita mau ganti kata USD menjadi rupiah gitu. Kita Ctrl F, kita tulis USD ya teman-teman, kita replace jadi IDR. Lalu kita pencet replace all. Nah,
dia akan langsung bikin jadi IDR. Itu simple lah, semua orang tahu. Aku undo ya. Nah, sekarang coba teman-teman mau ganti formula. Nah, ini formula di sini kita select dulu ya kan. Kita select, teman-teman. Lalu pencet Ctrl F. Kita mau ganti tulisan NA menjadi not available atau not applicable. Terserah kalian. Misalnya not applicable. Kita pencet replace all. Itu udah otomatis keganti. Itu juga bisa kalian lakuin. Nah, aku Ctrl Z. Coba sekarang satu lagi yang lebih interesting. Ctrl F itu juga bisa dipakai gini. Misal, awalnya kalian bisa lihat bahwa semua rumus ini itu refer ya atau reference ya kan itu ke sini. Assume ada satu hal baru, habis itu kalian mau, gua mau pakai yang ini ya, gua mau pakai yang ini aja. Kalian bisa blok ini semua, lalu pencet Ctrl F, lalu kalian bisa replace. Ya. Kalian bisa lihat kan di sini C88, C88. Kalian mau ganti tulisan C88, jadi tulis exactly the same. C pakai dollar sign-nya 88. Mau kita ganti ini aku copy aja ke sini. Aku mau gantinya ke B, aku mau ganti ke sini ya. Jadi dia refresh sekarang ke B. Lalu aku pencet replace all. Nah, kalian bisa lihat bahwa sekarang kalau aku ganti-ganti ini itu nggak ada efeknya karena sekarang semua rumus yang di sini itu udah refresh ke sini. Ya, nah, so find and replace ini juga fitur yang cukup penting saat kalian bikin modeling ataupun financial analysis. Semoga ini berguna ya bagi kalian saat kalian nanti bikin versi kalian sendiri. Thank you. Selamat teman-teman, kalian telah sampai di akhir modul. Sadar nggak sih, kita udah belajar banyak banget hal tentang Excel di modul ini. Kita udah belajar gimana caranya setup Excel, ngelakuin formatting, menggunakan formulas and function, serta belajar membiasakan diri menggunakan keyboard dan shortcut. Semoga apa yang kamu pelajari bisa berguna bagi kamu dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan dan membuat financial modeling. Sampai jumpa di modul selanjutnya.